Setelah menelepon, Zhao Chen kembali ke kamarnya sambil tersenyum kecut. Lin Sui sedang mengeringkan rambutnya dan tidak mendengar percakapannya dengan Ma Guotao. Melihatnya kembali ke kamar, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudah tahu? Kenapa ada dua pilihan mata kuliah? Sudah kubilang. Zhao Chen mengangguk dan menjelaskan soal siswa dari sekolah lain yang memilih mata kuliah, serta soal dirinya yang dianugerahi gelar dosen oleh sekolah. Apa? Lebih dari 1.000 orang dari sekolah kita sudah mendaftar untuk kelasmu? Dan kali ini kamu bahkan membuka 300 tempat khusus untuk siswa dari sekolah lain? Dan kamu bahkan mendapat gelar dosen? Mulut Lin Sui ternganga, dan setelah beberapa saat dia berkata, kurasa hari ini bukan April Mop, kan? Zhao Chen terkekeh dan berkata, saya juga merasa sulit mempercayai hal-hal ini, tapi itulah yang dikatakan kepala sekolah MA kepada saya. Setelah memastikan bahwa Zhao Chen berkata jujur dan tidak mengarang cerita untuk menipunya, Lin Sui sangat gembira. Ia memeluk Zhao Chen dan menciumnya dengan penuh gairah, matanya dipenuhi kekaguman saat ia berkata, kau hebat. Zhao Ling kebetulan sedang melewati pintu ketika mendengar ini dan melihat mereka berdua berpelukan mesra. Ia langsung salah paham, wajahnya memerah. Ia meludah. Bisakah kalian berdua menutup pintu saat sedang menunjukkan kasih sayang? Ada beberapa hal yang memang tidak pantas didengar orang lain. Lin Sui tersipu dan memarahi Zhao Ling dengan nada kesal. Apa yang kau pikirkan? Bocah nakal? Omong kosong. Lalu ia memberitahu Zhao Ling tentang Zhao Chen yang akan menjadi dosen. Benarkah? Bro, kamu bakal jadi dosen universitas? Keren banget. Zhao Ling melompat kegirangan, matanya berbinar kagum, bertepuk tangan, dan berseru. Kita harus merayakan hari ini. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Tidak masalah, kita akan keluar untuk makan besar siang ini, makan sepuasnya. Hebat. Seru Zhao Ling. Mengingat hal penting itu, Lin Sui buru-buru bertanya, kapan pemilihan mata kuliah dimulai bagi siswa dari sekolah lain? Acaranya dimulai tepat pukul 9. Zhao Chen melirik arlojinya. Masih ada beberapa menit lagi. Lin Sui dan Zhao Ling masing-masing memindahkan bangku dan duduk di sebelah Zhao Chen. Ketiga pasang mata mereka tertuju pada komputer, menunggu pemilihan mata kuliah dimulai. Mereka ingin melihat apakah ke-300 tempat yang disediakan bagi siswa dari sekolah lain untuk mengikuti kelas tersebut dapat diambil. Sementara itu, banyak mahasiswa kedokteran yang terpaku pada komputer mereka. Mahasiswa dari Fakultas Kedokteran di Provinsi Chengdu dan Sichuan khususnya sangat prihatin dengan hal ini. Mahasiswa kedokteran dari provinsi lain masih harus menempuh perjalanan panjang dan sulit bagi mereka untuk datang dan mengikuti kelas. Namun, situasinya berbeda bagi mereka. Mereka berada di Chengdu atau sangat dekat dengan Chengdu, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk datang dan mengikuti kelas. Oleh karena itu, banyak dari mereka bertekad untuk mendapatkan tempat bagi mahasiswa luar kota untuk mengikuti kelas. Jia Ke dari Universitas Pengobatan Tradisional Cina Rongcheng adalah salah satunya. Saat ini, Jia Ke sedang duduk di depan komputernya, terus-menerus memperbarui halaman web sistem pemilihan mata kuliah Universitas Kedokteran Sihua sambil mengobrol dengan teman-teman sekelasnya di grup chat. Semua teman sekelasnya melakukan hal yang sama. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang belum siap sebelumnya dan sekarang panik mendaftar akun dan mengisi formulir. Melihat orang-orang ini mengajukan pertanyaan di grup, Jia Ke tak kuasa menahan diri untuk menjawab, kalian ini benar-benar tidak bersemangat. Kalian hanya membuat rencana di menit-menit terakhir. Saat kalian mendaftar akun, saya khawatir 300 tempat untuk kuliah itu sudah terisi. Seorang siswa yang sedang sibuk mendaftar akun melihat komentarnya dan dengan santai bertanya, Jia Ke, apakah kalian semua sudah terdaftar? Jaco terkekeh dan mengetik cepat tentu saja. Aku sangat ingin membantu. Aku mendaftarkan akunku kemarin hanya untuk menghindari situasi sepertimu. Perkataannya itu langsung menarik perhatian banyak orang yang mengintai dalam kelompok itu. Jia Ke, kamu baru daftar akun kemarin, dan berani-beraninya kamu pamer? Begini, aku langsung daftar akun begitu dapat kabar, dan aku sudah menunggu hari ini. Tos. Aku juga. Aku juga. Aku sudah lama mendaftar akun, dan aku bahkan membuat dokumen untuk mencatat nama pengguna dan kata sandiku agar tidak lupa. Aku yakin aku bisa mendapatkan 1 dari 300 tempat yang tersedia untuk kelas hari ini. Melihat komentar-komentar tersebut, para siswa yang baru membuat akun di menit-menit terakhir pun terdiam dan frustasi. Lalu mereka semua mengetikkan keluh kesahnya. Sial, apa kalian harus sekejam itu? Bajingan, kenapa kalian tidak memperingatkanku sebelumnya? Tepat sekali. Kalian bahkan tidak mengatakan apapun di grup saat mendaftar, itu sangat tidak sopan. Mereka yang sudah mendaftarkan akunnya lebih awal, setelah melihat kata-katanya, tersenyum puas dan nakal, menjawab sebagai berikut. Jika kalian sendiri tidak proaktif, siapa yang bisa kalian salahkan? Tepat sekali. Bahkan orang bodoh pun tahu kalau kelas Zhao Chen akan sangat populer, jadi kita harus bersiap sejak dini. Apakah menurutmu mata kuliah pilihan Zhao Chen sama seperti beberapa mata kuliah yang diajarkan oleh guru-guru lain di sekolah kita, yang hanya dipilih oleh segelintir orang? Kamu harus mempersiapkan diri sejak dini.
Kalau tidak, semua tempat akan terisi bahkan sebelum kamu mendaftar akun. Kenapa kami harus mengingatkanmu? Kalau kamu daftar akun, bukankah itu malah akan menambah pesaing kita? Untungnya, obrolan itu bukan obrolan tatap muka. Kalau tidak, para siswa yang belum mendaftar akun pasti sudah mulai berkelahi dengan orang-orang ini. Di komputer, mereka hanya bisa mengetik satu kata, sialan, lalu mengirim segudang emoji penghinaan sebelum menutup obrolan grup, karena tidak ingin membuang-buang waktu lagi dengan orang-orang ini, dan bergegas mendaftar akun. Situasi serupa tidak hanya terjadi di kelompok kelas Jiake, tetapi juga di banyak kelompok kelas sekolah kedokteran. Banyak sekali mahasiswa kedokteran yang tak sabar menunggu datangnya pukul 9, berharap bisa mendapat tempat di kuliah di tengah persaingan yang ketat. Akhirnya, jam menunjukkan pukul 9. Obrolan grup kelas yang ramai beberapa saat lalu langsung hening, tak seorang pun bersuara. Semua orang sibuk berebut tempat untuk mengikuti kuliah. Jiake melakukan hal yang sama. Ia membuka sistem pemilihan mata kuliah lebih awal, mengarahkan kursor ke mata kuliah komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok milik Zhao Chen, dan langsung mengklik tombol konfirmasi ketika waktu habis. Halaman kemudian dialihkan. Mungkin karena terlalu banyak orang yang mengakses sistem pemilihan mata kuliah pada saat yang sama, halaman baru diperbarui secara lambat, dan tidak ada konten yang muncul untuk sementara waktu. Hati Jiake mencelos, dan dia menangkupkan kedua tangannya dalam doa, semoga semua dewa memberkatiku dan memastikan aku mendapat tempat. Pada titik ini, obrolan grup yang tadinya hening selama lebih dari 1 menit, mulai menjadi hidup lagi. Apakah ada yang berhasil mendapatkan tempat untuk menghadiri kuliah tersebut? Saya tidak berhasil mendapatkannya. Aku juga nggak dapat satu pun, sialan. Waktu aku klik, halamannya bilang semua tempat sudah dialokasikan. Sama-sama. Saya sungguh ragu apakah Universitas Kedokteran Sihua menyediakan 300 tempat untuk kuliah, dan semuanya langsung ludes dalam waktu kurang dari 1 menit. Mungkinkah itu terjadi? Melihat obrolan ini, hati Jaco tenggelam ke dasar. Kurang dari semenit dan 300 tempat sudah terjual? Sial, sudah semenit dan aku bahkan belum membuka halamannya. Seperti dia, orang lain yang sibuk mendaftar akun juga merasa putus asa. Apa? 300 tempat itu sudah hilang semua? Bercanda? Ya? Aku bahkan belum daftar akun, dan semua tempat untuk kuliah sudah diambil? Secepat itukah? Aku nggak percaya. Kamu pasti bohong dan berusaha bikin kita menyerah untuk dapat tempat di kelas. Setelah dicurigai, seseorang langsung mengambil tangkapan layar dan mengunggahnya ke grup. Halaman tersebut hanya menampilkan 4 kata. Cukup sederhana untuk membuat orang putus asa, semua tempat sudah penuh. Kami masih meremehkan pengaruh Zhao Chen. Jiake menggelengkan kepalanya setelah melihat tangkapan layar dan hendak menutup halaman web. Para siswa ini tidak bisa mendapat tempat di kelas. Halamannya bahkan belum diperbarui, jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya? Namun, tepat ketika Tetikus hendak mengeklik X, halaman tersebut akhirnya diperbarui. Halaman tersebut juga menampilkan 4 kata, tetapi alih-alih penuh tempat tersedia, yang ditampilkan adalah pemilihan mata kuliah berhasil. Aku berhasil memilih mata kuliahnya? Jiake melompat kegirangan, lalu membenturkan lututnya dengan keras ke meja komputer, hampir membuatnya menjerit kesakitan. Meskipun kesakitan, suasana hatinya sangat baik. Kemudian, sebuah adegan aneh terjadi, ia akan tertawa terbahak-bahak dan meringis kesakitan secara bergantian, tawa dan tangisan itu bergantian di sepanjang adegan. Suaranya keras, dan banyak tetangga di lantai atas dan bawah mendengarnya. Orang-orang tak kuasa menahan diri untuk bergosip. Ada yang menduga Jiake mengalami masalah mental karena tekanan akademis yang terlalu berat, sementara yang lain menduga Jiake telah terlibat dalam suatu kegiatan menyimpang. Singkatnya, tak seorang pun merasa paling benar. Akibatnya, di hari-hari berikutnya, Jiake terus-menerus diolok-olok dan dibicarakan oleh tetangganya, membuatnya bingung dan kebingungan. Dalam kegembiraannya, Jacques tidak lupa memberitahu teman-teman sekelasnya berita itu. Dia segera mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke kelompok kelas. Grup obrolan kelas, yang tadinya ramai dengan keluhan, tiba-tiba menjadi sunyi selama beberapa detik, lalu sekelompok orang mulai menandai Jiake. Astaga, kamu berhasil mendapat tempat di kelas? Benarkah? Kamu edit foto ini pakai Photoshop? Sial, kamu beruntung sekali. Kamu berhasil mendapatkan tempat di kelas itu dari antara ribuan pendaftar. Seorang siswa kaya bahkan berteriak, saya akan memberi Anda 10.000 yuan untuk memindahkan tempat saya di kelas. Jacques langsung menjawab, maaf, saya tidak akan mentransfernya. Saya harus menghadiri kelasnya sendiri. Banyak teman sekelas yang menimpali, kamu bercanda? Kamu pikir kamu bisa dapat tempat di kelas Zhao Chen dengan 10.000 yuan? Kamu tidak akan mentransfernya bahkan jika kamu menawarkan 100.000. Jiake, carikan kami tanda tangan. Kami akan mentraktirmu makan malam. Tidak masalah. Jako langsung setuju sambil tersenyum lebar. Hal serupa terjadi di kelompok kelas di berbagai sekolah kedokteran. 300 mahasiswa yang berhasil mendapatkan tempat di kelas kuliah langsung menjadi incaran banyak orang. Tak hanya teman-teman sekelas mereka yang iri,
Para dosen juga menelepon untuk mengingatkan mereka agar memperhatikan dengan saksama selama kuliah. Mereka bahkan mengirimkan beberapa pertanyaan, meminta mereka untuk menjawabnya di kelas. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, yang paling banyak adalah mengenai Huang Di Waijing. Sejak Forum Pertukaran Medis Tiongkok, Zhao Chen telah diakui sebagai cendekiawan Huang Di Waijing terkemuka di dunia. Semua yang mempelajari Huang Di Waijing berharap mendapatkan bimbingan dan bimbingannya. Banyak mahasiswa dari provinsi lain juga berhasil mendapatkan tempat untuk menghadiri kuliah. Melihat hal ini, mahasiswa dari Provinsi Sichuan segera mengunggah postingan di forum kedokteran dan ruang daring lainnya, meminta mahasiswa kedokteran dari provinsi lain untuk memindahkan tempat kuliah mereka. Alasan mereka adalah tempat tinggal kalian terlalu jauh. Jika kalian datang untuk menghadiri satu kuliah setiap minggu, belum lagi harga tiket pesawat dan kereta yang mahal, lebih baik kalian memindahkan tempat kuliah kalian ke kami dan menonton siaran langsungnya secara daring. Namun, mahasiswa kedokteran dari provinsi lain mengatakan, kami tidak perlu membayar tiket pesawat atau kereta. Pihak kampus telah mengeluarkan pengumuman bahwa semua mahasiswa yang berhasil mendapatkan tempat di mata kuliah, komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok, yang diajarkan Zhao Chen akan mendapatkan penggantian biaya perjalanan mingguan mereka ke Chengdu dari pihak kampus. Hal ini sungguh mengejutkan banyak orang. Namun setelah direnungkan, hal itu masuk akal. Semua sekolah kedokteran ini telah mengirimkan pertanyaan kepada mahasiswa yang telah mendapatkan tempat duduk di kelas, dan menginstruksikan mereka untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Zhao Chen. Jika mereka bisa mendapatkan jawaban untuk satu atau dua pertanyaan saja, mereka akan mendapatkan kembali semua biaya mereka, dan mungkin bahkan lebih. Sementara itu, Zhao Chen, Lin Sui, dan Zhao Ling juga duduk di depan komputer mereka, mengawasi proses pemilihan mata kuliah. Ketika mereka melihat jumlah slot kursus langsung turun dari 300 menjadi 0, mereka tidak menyadari bahwa slot tersebut telah diambil dalam sekejap. Mereka hanya berpikir itu adalah kegagalan sistem. Lin Sui bercanda, sistem pemilihan mata kuliah kemarin rusak gara-gara kamu, dan aku tidak menyangka hal yang sama akan terjadi lagi hari ini. Zhao Ling berkata dengan nada menyombongkan diri. Haha, aku yakin orang yang bertanggung jawab atas sistem pemilihan mata kuliah itu sedang mengumpat adikku sekarang, menggambar lingkaran-lingkaran kecil di udara. Zhao Chen tersenyum kecut, dan hendak berbicara ketika ponselnya berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat Ma Guotao menelepon. Begitu dia menekan tombol jawab, suara Ma Guotao terdengar. Zhao Chen, apakah kamu sudah memeriksa sistem pemilihan mata kuliah? Zhao Chen berkata sambil tersenyum kecut. Begitu, sistemnya tidak berfungsi lagi. Ma Guotao terkejut, apakah ada masalah dengan sistemnya? Tidak, tidak ada. Tidak? Tanya Zhao Chen terkejut. Tapi aku melihat ada 300 titik, lalu tiba-tiba turun menjadi 0. Apalagi kalau bukan karena kerusakan sistem? Ma Guotao tertawa terbahak-bahak. Jadi itu sebabnya sistemnya tidak berfungsi? Saya bisa memastikannya, sistemnya tidak rusak sama sekali. Semua 300 tempat langsung ludes dalam semenit. Menurut Departemen Logistik, baru saja, lebih dari 100.000 orang masuk ke akun mereka untuk memperebutkan 300 tempat itu. Percayakah Anda betapa cepatnya itu? Benarkah? Mulut Zhao Chen ternganga karena terkejut. Ma Guotao menjawab, tentu saja benar, apa aku bohong? Pemilihan mata kuliah ini berjalan dengan sempurna. Ngomong-ngomong, semester baru akan segera dimulai, bagaimana persiapan pelajaranmu? Zhao Chen berkata, jangan khawatir. Kepala sekolah MA, semuanya sudah siap dan Anda pasti tidak akan kecewa. Sebenarnya, dia belum menyiapkan pelajaran sama sekali, tapi itu tidak masalah. Dengan Information Leaf dan Puppet Master di dekatnya, dia yakin bisa memberikan pelajaran yang baik dan tidak akan mengecewakan mereka yang menaruh harapan tinggi padanya. Setelah menutup telepon, Zhao Chen memberitahu Lin Sui dan Zhao Ling tentang masalah ini. Kedua gadis itu sangat gembira dan terkejut, dan mereka juga sangat bangga padanya. Tepat saat mereka bertiga asyik mengobrol, terdengar ketukan keras dan kasar di pintu. Ketukan itu diiringi suara seorang perempuan yang tajam dan sarkastis buka pintunya. Aku tahu kau di dalam. Jangan pikir kau bisa menipuku dengan bersembunyi dan diam saja. Kukatakan padamu, jika kau tidak memberi kami jawaban yang memuaskan hari ini, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Itu keluarga Hi Chenglong, kata Zhao Ling sambil menggertakkan giginya. Jangan khawatir, dan jangan takut. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menindasmu. Zhao Chen menepuk kepala Zhao Ling, bangkit, dan melangkah untuk membuka pintu. Ada 7 atau 8 orang di luar pintu. Kecuali Ibu Hi Chenglong, Gu Yaling, mereka semua pria kekar dengan ekspresi tidak ramah. Melihat ini, Zhao Chen tahu orang-orang ini jelas berniat jahat. Ia mendengus dingin dan mengejek, kalian semua datang untuk menindas 2 gadis kecil? Kalian benar-benar berani. Gu Yaling terkejut melihat Zhao Chen. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Ah, aku tahu. Kedua wanita itu memang jalang kecil. Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya dan melotot ke arahnya sambil berteriak, jaga mulutmu, atau aku akan mencabut semua gigimu.
Gu Yaling gemetar ketakutan, merasa seolah-olah ia sedang berhadapan bukan dengan manusia, melainkan dengan seekor binatang buas. Saat itu, seseorang di sampingnya dengan cepat mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Gu Yaling berhasil menenangkan diri dan berkata, "Jadi, kau Zhao Chen. Bagus, senang kau kembali. Kakakmu telah melecehkan putraku, dan karena marah, ia melukainya. Bagaimana menurutmu kita menyelesaikan ini? Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Tanya Zhao Chen. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia berspekulasi, dilihat dari reaksi mereka mungkin mengenalku. Mungkin mereka melihat berita tentang lelang Guangzhou dan mengetahui bahwa Zhao Ling adalah adikku. Itulah sebabnya mereka datang untuk melecehkanku. Setelah gagal melecehkanku dan dilukai oleh adikku, mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memerasku. Pemerasan itu masalah kecil. Zhao Chen mengkhawatirkan keselamatan Lin Sui dan Zhao Ling. Apalagi karena semakin banyak orang mengetahui hubungan mereka dengannya, mereka mungkin memiliki motif tersembunyi dan niat jahat. Meskipun ia telah membimbing Lin Sui dan Zhao Ling ke jalur kultivasi mereka masih dangkal. Jika mereka bertemu perampok bersenjata, mereka masih bisa terluka atau bahkan terbunuh. Sepertinya selain jimat, ia perlu memberi mereka beberapa artefak pelindung yang baru dan lebih efektif. Saat pikirannya berkelana, Gu Yaling mulai berbicara pada dirinya sendiri tentu saja. Kamu harus membayar kompensasi. Kamu dengan sengaja melukai seseorang, menyebabkan putraku terluka parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Membayar kompensasi puluhan juta sama sekali tidak berlebihan, kan? Zhao Ling berkata dengan marah, omong kosong. Jelas sekali putramu yang terus-menerus menggangguku dan bahkan mencoba memukulku. Jadi aku menendangnya sekali, dan aku bahkan menahan diri. Bagaimana mungkin dia terluka parah? Kau jelas-jelas mencoba menjebakku. Aku tahu kau akan mencoba mengingkari janjimu. Ayo, bawa Hi Chenglong keluar agar mereka bisa melihat apakah dia terluka parah. Gu Yaling melambaikan tangannya, dan segera seseorang membawa tandu dengan Hi Chenglong terbaring di atasnya, terbalut perban seperti mumi. Ya ampun, ini seperti mereka benar-benar membawa orang untuk memblokir pintu, menolak pergi sebelum mereka dibayar. Tapi Zhao Chen tidak takut, malah, dia geli PFFT. Siapa yang membalutmu? Itu sangat tidak profesional. Itu hanya tendangan. Kenapa seluruh tubuhmu terlihat seperti ada retakan? Gu Yaling sama sekali tidak malu. Sambil berkaca pinggang, ia berkata, siapa bilang anakku hanya ditendang? Dia dipukuli habis-habisan oleh adikmu. Dia dipukuli habis-habisan sampai penuh memar dan banyak tulangnya patah. Wow, lukanya parah sekali. Benarkah? Zhao Chen pura-pura terkejut. Padahal, ia sudah memeriksa dengan teknik pengamatan kinya dan mendapati Hi Cheng Wei tidak mengalami luka serius sama sekali. Penampilannya yang seperti mumi itu hanyalah rekayasa untuk memeras uang. Khawatir Zhao Chen akan mempercayai kebohongannya, Zhao Ling buru-buru berkata, saudaraku, aku tidak memukulnya, aku hanya menendangnya sekali, dan aku bahkan menahan diri. Zhao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melambaikannya ke arahnya. Lin Sui langsung mengerti setelah melihat ini, dan berbisik di telinga Zhao Ling, jangan khawatir, kakakmu tidak akan percaya omong kosong orang-orang ini. Dia hanya bercanda. Kita tidak perlu bicara apa-apa, tonton saja acaranya. Zhao Ling akhirnya merasa lega dan mulai menonton pertunjukan itu. Kalau kau tidak memukul anakku, apa dia akan terluka parah? Keluarga kita terkenal jujur dan taat hukum. Gu Yaling memelototi Zhao Ling dan berkata, penampilannya sama sekali tidak seperti orang jujur dan taat hukum. Lalu, ia mengeluarkan setumpuk laporan dari sakunya dan berkata, cedera anak saya memang nyata. Lihat, ini laporan penilaian cedera yang dikeluarkan rumah sakit. Zhao Chen mengambil laporan tersebut dan memeriksanya. Laporan tersebut berisi beberapa patah tulang dan cedera lainnya. Namun, meskipun penilaian cedera ini mungkin menipu orang biasa, mencoba menipu Zhao Chen sama saja dengan memamerkan kemampuan terbatas seseorang di hadapan seorang ahli. Zhao Chen melihat masalahnya sekilas. Laporan penilaian cedera ini tidak mungkin milik Hi Chenglong. Pasti milik seseorang yang mengalami cedera serius dalam kecelakaan mobil. Kemungkinan besar kelompok ini memperoleh laporan penilaian cedera korban kecelakaan mobil, mengubah nama dan usia, lalu memfotokopinya. Trik terkutuk ini sungguh menggelikan. Zhao Chen tidak mengungkap kebohongan pihak lain, tetapi bertanya, apakah Anda yakin putra Anda benar-benar memiliki banyak patah tulang di sekujur tubuhnya? Gu Yaling berkata, tentu saja sudah terkonfirmasi. Putra saya mengalami banyak patah tulang di sekujur tubuhnya. Anda tidak bisa menyangkalnya. Oke. Zhao Chen mengangguk, berpura-pura membaca laporan dengan saksama, tetapi sebenarnya menggunakan teknik memindahkan gunungnya. Teknik ini digunakan Yan Changming untuk melawan Park Eun-hye di pelelangan tanaman obat. Ketika Zhao Chen melihatnya, ia meminta Dalang untuk menghafalnya dan memperbaikinya. Ia telah mempelajarinya dalam beberapa hari terakhir. Meskipun belum menguasainya, itu sudah lebih dari cukup untuk memberi pelajaran kepada Hi Chenglong karena mencoba menganiaya adiknya.
Begitu teknik memindahkan gunung digunakan, ki dalam tubuh Zhao Chen melonjak keluar, berubah menjadi gunung tak terlihat yang menekan Hi Chenglong. Ia masih pemula dalam teknik ini, dan bahkan dengan peningkatan yang dimiliki dalang, ia hanya bisa melepaskan sebagian kecil kekuatannya. Ia tidak bisa menggerakkan gunung dan sungai yang terkenal. Ia hanya bisa menggerakkan kekuatan beberapa gunung buatan yang dibangun di lingkungan sekitar. Meski begitu, bobotnya luar biasa. Hi Chenglong masih berpura-pura merintih kesakitan, tetapi tiba-tiba ia merasakan suatu kekuatan dahsyat menekannya, membuat tulang-tulangnya retak dan berderak. Ia terkejut dan berjuang untuk bangun, tetapi semua usahanya sia-sia menghadapi kekuatan ini. Ia hanya bisa menjerit kesakitan, suaranya dipenuhi kesengsaraan. Gu Yaling dan yang lainnya awalnya terkejut mendengar teriakan itu, tetapi kemudian mereka tenang dan bergumam dalam hati. Kapan akting Hi Chenglong jadi sebagus ini? Teriakan itu benar-benar seperti teriakan sungguhan, sungguh luar biasa. Beberapa detik kemudian, Zhao Chen menarik teknik memindahkan gunung. Sebagian besar tulang Hi Chenglong patah, sesuai dengan keterangan Gu Yaling dan isi laporan penilaian cedera. Setelah tekanan dahsyat yang menekannya menghilang, Hi Chenglong akhirnya memiliki kekuatan untuk berbicara. Ia berteriak, "Tolong! Semua tulang di tubuhku patah. Sakit sekali. Aku mau mati." Aktingnya sangat realistis. Gu Yaling dan yang lainnya diam-diam mengacungkan jempol pada Hi Chenglong. Melihat ini, Hi Chenglong langsung menebak apa yang dipikirkan orang-orang ini dan berteriak, "Aku tidak berakting. Aku benar-benar kesakitan. Tulang-tulangku benar-benar patah." Gu Yaling berpikir dengan bangga. Realistis sekali. Kok aku nggak pernah tahu kalau anakku punya bakat akting seperti itu? Sepertinya aku bisa membiarkannya berkarir di film dan televisi. Tiba-tiba, ia menyadari ada yang tidak beres. Bau pesing yang menyengat tercium dari Hi Chenglong, ia kehilangan kendali atas kandung kemihnya karena rasa sakit. Gu Yaling kemudian menyadari bahwa Hi Chenglong tidak berakting, jadi dia bergegas menghampiri, meraih tangannya, dan bertanya, "Nak, ada apa?" "Aduh, aduh, aduh. Lepaskan, lepaskan." Hi Chenglong menjerit nyaring, dan tangan yang dipegang Gu Yaling terpelintir secara tidak normal. Apa yang terjadi?" seru Gu Yaling kaget. Hi Chenglong menangis dan berkata, "Tanganku patah, jangan dipegang. Lagi pula, banyak tulang lain di tubuhku yang patah. Cepat bawa aku ke rumah sakit, aku merasa seperti mau mati kesakitan." "Kenapa ini terjadi? Kenapa?" Gu Yaling ternganga tak percaya. Ia lalu menoleh ke Zhao Chen dan berteriak, "Kau yang melakukannya?" Zhao Chen merentangkan tangannya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Bukankah putramu sudah mengalami banyak patah tulang di sekujur tubuhnya?" Gu Yaling langsung marah dan berteriak, "Omong kosong. Anak saya baik-baik saja sebelumnya. Dia tidak patah tulang sama sekali. Kalian pasti telah mengganggunya dan melukai anak saya." Zhao Chen pura-pura tersadar dan berkata, "Oh, jadi putramu baik-baik saja sebelumnya? Jadi, kau baru saja mencoba memeras uang dari kami?" Ini, Gu Yaling menyadari ada yang terlewat, tapi sudah terlambat. Ia hanya bisa menggunakan cara liciknya dan terus bertindak tanpa malu lagi pula. "Cedera putraku ada hubungannya denganmu." Zhao Chen menunjuk wanita bertubuh kerangka yang sedang merekam dengan ponselnya dan berkata, "Saya tahu Anda di sini untuk memeras uang. Saya merekam semuanya. Kami menjaga jarak dari putra Anda selama ini. Apapun yang terjadi padanya tidak ada hubungannya dengan kami. Dan semua yang Anda katakan juga terekam. Nanti, saya akan meminta polisi untuk mengambil rekaman CCTV dari hari kejadian. Bersama dengan materi ini, kami akan menggunakannya sebagai bukti untuk menuntut Anda." Gu Yaling juga bingung dan langsung berkata, "Tuntut kami? Aku akan pergi dan membeberkanmu ke media sekarang juga, mengatakan bahwa kalian orang kaya sedang mengubah hitam menjadi putih dan menindas kami. Silakan, kita lihat siapa yang dipercaya media dan publik." Zhao Chen mendengus dingin, lalu menegakkan wajahnya dan berteriak, "Kalian tidak diterima di rumahku, jadi keluarlah." Gu Yaling masih berusaha bersikap tegar, "Kami tidak akan pergi sampai ibu membayar ganti rugi. Kami hanya akan menghalangi pintu ibu." Sebelum ia selesai berbicara, Hi Chenglong, yang terbaring di atas tandu, mulai menangis, "Bu, tolong bawa aku ke rumah sakit dulu. Kita bisa menghalangi pintunya kapan saja. Tapi kalau aku tidak segera berobat, aku takut aku akan lumpuh." Gu Yaling kemudian teringat bahwa kondisi putranya sedang buruk. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Ayo kita ke rumah sakit dulu. Lalu panggil orang-orang lain untuk memblokir pintu nanti." Ia kemudian memelototi Zhao Chen dan mengancam, "Sudah kubilang sekarang, kalau kau tidak membayar ganti rugi, masalah ini belum selesai." Zhao Chen terkekeh dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu datang lagi. Aku hanya tidak tahu apakah kau masih punya keberanian untuk datang lagi." Sambil berbicara, ia diam-diam mengeluarkan jimat gagak dari cincin penyimpanannya. Jimat itu terbakar spontan tanpa angin, seketika berubah menjadi abu. Gumpalan ki, yang tak kasat mata orang biasa, muncul dari jimat itu dan berubah menjadi burung gagak hitam legam, berputar-putar di atas Gu Yaling dan yang lainnya. Demikian pula,
Gagak-gagak ini, yang terbentuk dari ki, sama sekali tidak terlihat oleh orang biasa. Setelah berputar beberapa kali, mereka menggali ke dalam tubuh Guyaling dan yang lainnya. Efek jimat gagak agak mirip dengan mantra pengubah keberuntungan, tetapi hanya memperburuk keberuntungan, bukan meningkatkannya. Mengingat tingkat kultivasi Zhao Chen saat ini, ia enggan menyerang Guyaling dan yang lainnya secara langsung, namun ia tetap ingin menghukum mereka. Jimat gagak menjadi pilihan terbaik. Guyaling dan yang lainnya tidak menyadari bahwa mereka telah dikutuk oleh jimat dan akan ditimpa nasib buruk. Mereka mengangkat Hi Chenglong dan pergi, mengumpat dalam hati. Melihat mereka memasuki lift, wanita tulang berhenti merekam, sementara Zhao Ling berkata dengan agak kesal, biarkan mereka pergi begitu saja. Itu terlalu mudah bagi mereka. Zhao Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, hukumannya baru saja dimulai. Lin Sue bertanya dengan suara rendah, apakah kamu baru saja mematahkan tulang Hi Chenglong? Zhao Chen mengangguk, aku berhasil. Bukankah mereka terus bilang Hi Chenglong punya banyak patah tulang di sekujur tubuhnya? Jadi aku menggunakan teknik memindahkan gunung yang baru kupelajari untuk memenuhi keinginan mereka. Teknik memindahkan gunung ini sungguh luar biasa. Teknik ini melukai Hi Chenglong tanpa disadari. Seru Zhao Ling takjub, lalu berkata penuh harap, saudaraku, aku ingin mempelajari mantra ini. Zhao Chen meliriknya dan berkata, mau belajar? Pertama, tingkatkan kekuatanmu ke alam ki pendengaran. Hah? Aku baru bisa mempelajarinya setelah mencapai alam ki pendengaran? Kapan itu akan terjadi? Zhao Ling tampak sangat frustrasi. Jadi kamu harus lebih tekun dan bekerja lebih keras, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Tepat saat itu, kucing putih yang tadinya menonton keributan bersama mereka di pintu tiba-tiba menyipitkan mata dan mengeong, seolah memperingatkan mereka bahwa sesuatu sedang terjadi. Lalu mereka mendengar suara gedebuk dari dalam lift. Ada apa? Apakah liftnya tidak berfungsi? Lin Sue dan Zhao Ling sangat terkejut. Zhao Chen meliriknya dan berkata, kemungkinan besar liftnya tidak berfungsi. Apa? Kau juga tidak tahu apa yang terjadi? Bukankah kau yang melakukannya? Lin Sue sangat terkejut. Dia jelas melihat Zhao Chen melepaskan jimat gagak tadi. Zhao Chen menjawab, saya hanya menggunakan jimat gagak untuk menjerat mereka dengan kesialan. Tetapi saya tidak tahu persis bagaimana kesialan ini akan menyiksa mereka. Begitu? Haha, sepertinya ini yang mereka maksud dengan nasib buruk mengalahkan orang jahat. Zhao Ling tiba-tiba menantikan apa yang akan terjadi pada Guyaling, Hi Chenglong, dan yang lainnya selanjutnya. Pasti menyedihkan. Membayangkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Zhao Ling menarik Lin Sue, ingin pergi melihat keributan itu, tetapi Zhao Chen menghentikan mereka, kembalilah ke dalam dulu. Aku punya sesuatu untukmu. Oh, meskipun Zhao Ling enggan, ia tak berani membantah perkataan kakaknya dan hanya bisa patuh kembali ke kamarnya. Di saat yang sama, ia juga bingung, kakak, apa yang akan kakak berikan kepada kami? Apakah ini oleh-oleh yang dibawa dari Guangzhou? Kenapa kakak tidak memberikannya kemarin? Nanti juga kau lihat, kata Zhao Chen, memanggil kucing putih itu. Si kecil melompat ke bahunya dan duduk. Setelah memasuki rumah, Zhao Chen menutup pintu dan mengeluarkan dua benda berbentuk kacang kedelai dari cincin penyimpanannya, memberikan satu kepada Lin Sue dan satu kepada Zhao Ling. Apa ini? Pil? Kelihatannya bukan pil. Bolehkah aku memakannya? Tanya Zhao Ling sambil hendak memasukkan benda mirip kacang kedelai itu ke mulutnya untuk mencicipinya. Zhao Chen terkejut dan segera menghentikannya. Sialan, kapan kau jadi rakus begini? Kau ingin makan semua yang kau lihat? Mereka ini tentara boneka, kau tidak bisa memakannya. Zhao Ling menjulurkan lidahnya dengan malu-malu. Lin Sue menjadi tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Prajurit boneka Yin? Apakah itu artefak magis? Bagaimana cara menggunakannya? Keduanya berada di puncak alam Yijin dan belum memasuki alam sebelah Sui. Jika mereka ingin mengendalikan prajurit Yin boneka, mereka harus terlebih dahulu mengaktifkan rune prajurit Yin dengan darah esensi mereka, dan kemudian Zhao Chen akan membantu mereka menyelesaikan upacara pengenalan prajurit Yin boneka sebelum mereka dapat menggunakannya dengan bebas. Mereka bertiga membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk menyelesaikan ini. Selama proses mengenali tuannya, kucing putih itu selalu penasaran terhadap dua prajurit boneka berbentuk kacang dan mencoba mencakar mereka beberapa kali. Tetapi Zhao Chen menghentikannya setiap kali. Dia takut kucing putih itu tiba-tiba memutuskan untuk melahap kedua tentara boneka itu, yang akan menjadi kerugian besar. Setelah upacara pengakuan selesai, Zhao Chen mundur 2 langkah dan berkata kepada Lin Sue dan Zhao Ling, sekarang kedua prajurit boneka ini telah mengakui kalian sebagai tuan mereka. Kalian hanya perlu memanggil mereka dalam hati, dan mereka akan menunjukkan wujud asli mereka dan melayani kalian. Zhao Ling, yang tidak sabaran, segera memanggil para prajurit boneka Yin. Dengan suara dengung, manik seukuran kacang kedelai itu memancarkan untaian cahaya keemasan dan berubah menjadi seorang prajurit agung berzirah emas, tampak seperti bodhisattva Wei Tuo dan 4 raja surgawi yang melindungi Dharma di sebuah wihara Buddha. Hah? Zhao Chen juga terkejut.
Tentara boneka tidak seperti ini ketika mereka pertama kali diciptakan. Setelah dipikir-pikir lagi, ia mengerti. Alasan mengapa para prajurit boneka dunia bawah menjadi seperti ini pasti karena mereka telah menyerap sifat Buddha selama khotbah Biksu Sufa. Lin Sui juga memanggil prajurit bonekanya. Di bawah bimbingan Zhao Chen, keduanya dengan cepat menguasai cara menggunakan mereka dan tak kuasa menahan diri untuk tidak kagum prajurit boneka ini sangat cerdas. Mereka dapat menjalankan perintah yang kita berikan dengan sempurna. Zhao Chen menjelaskan. Tidak hanya itu, para prajurit tim boneka juga akan aktif untuk melindungi tuan mereka ketika mereka merasakan bahaya. Dengan mereka di sekitar, tak seorang pun di bawah alam ki pendengar dapat menyakitimu. Sungguh menakjubkan. Lin Sui dan Zhao Ling terkejut dan semakin menyukai tentara boneka itu. Zhao Chen melirik arlojinya, lebih dari setengah jam telah berlalu sejak lift mengalami kerusakan. Aku penasaran bagaimana kabar Hi Chenglong dan yang lainnya? Apakah mereka sudah keluar dari lift? Mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa meskipun mereka sudah keluar dari lift, kemalangan mereka masih jauh dari selesai. Zhao Ling menjulurkan lidahnya, saya hampir lupa tentang itu. Zhao Chen tertawa dan berkata, baiklah, singkirkan tentara boneka itu dan mari kita periksa situasi mereka. Zhao Ling langsung menyetujui saran itu bagus. Aku penasaran seberapa sial jimat gagat itu bagi mereka. Lin Sui juga ingin melihat hukuman seperti apa yang akan diterima orang-orang tak tahu malu ini. Jadi dia dan Zhao Ling menyimpan prajurit boneka In ke dalam cincin penyimpanan mereka, mengikuti Zhao Chen keluar pintu, menuruni tangga ke lantai 10, dan melihat staf manajemen properti sibuk di lantai ini. Baru kemudian staf manajemen properti membuka pintu lift dan menyelamatkan Hi Chenglong, Gu Yaling, dan lainnya. Keluar dari lift, Gu Yaling tidak mengucapkan terima kasih kepada staf manajemen properti. Malah, ia menunjuk mereka dan mulai mengumpat kalian sampah tak berguna. Lama sekali membuka pintunya. Kalau aku bos kalian, aku akan memecat kalian semua. Percayalah, kami semua sesak napas di lift itu. Kami akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan sekarang, dan kalian harus menanggung biayanya. Kalau kami sampai sakit, kalian yang akan menanggung biaya perawatan kami. Kalau berani menolak, aku akan menutup pintu kantor manajemen properti kalian dan membuat keributan besar. Staf pengelola properti juga tampak tertekan. Kejadian hari ini sungguh aneh. Tak hanya lift yang rusak, peralatan komunikasi, kamera pengawas, dan perangkat lainnya juga rusak, sehingga mereka tak sempat menyadarinya. Baru setelah seseorang mendengar teriakan minta tolong dan berlari memberitahu petugas keamanan, mereka menyadari seseorang terjebak di dalam lift dan bergegas menyelamatkan mereka. Di tangga, Zhao Ling mendengus dan berkomentar, wanita ini sungguh tak masuk akal. Dia selalu mencoba memeras uang atau memblokir pintu. Sepertinya dia sudah sering melakukan hal seperti ini. Lin Sui mengangguk setuju dan berkata, wajahnya jelek sekali, menjijikan. Setelah mengancam staf properti beberapa kali, Gu Yaling memimpin orang-orangnya untuk mengangkat Hi Chenglong ke lift lain. Staf pengelola properti tidak mengikuti mereka masuk. Mereka tidak ingin terus-menerus dimarahi dan diganggu oleh Gu Yaling. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu lift berikutnya. Namun, tepat ketika pintu lift tertutup dan mulai turun, mereka mendengar dentuman lagi lift kedua yang digunakan Gu Yaling dan rombongannya juga mengalami malfungsi. Staf pengelola properti tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang-orang ini kesini untuk naik lift? Atau untuk menyabotasenya? Mungkinkah mereka pembunuh lift legendaris itu? Meski terkejut, mereka segera melancarkan operasi penyelamatan. Kali ini, Gu Yaling dan yang lainnya, yang telah diselamatkan, tidak berani naik lift lagi karena merasa tangga lebih aman. Namun, bagi mereka yang terkena jimat gagak, menaiki tangga sama berbahayanya. Orang di belakang tiba-tiba tersandung, tidak hanya jatuh sendiri tetapi juga menimpa orang di depannya. Pemandangan itu bagaikan permainan bowling. Sekelompok orang jatuh dan berguling satu demi satu hingga mereka menghantam dinding dan berhenti. Gu Yaling berjalan di depan. Ketika orang-orang di belakangnya jatuh dan berguling, mereka semua menimpanya, mematahkan beberapa tulang dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Hi Chenglong sudah terluka parah, dan kejadian ini memperparah lukanya, membuatnya pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Gu Yaling kembali melontarkan kutukan sarkastis dan pahit, namun orang yang dikutuknya pun bukan orang yang mudah ditipu dan langsung membalas kutukannya, bahkan sampai berkelahi. Zhao Chen dan yang lainnya menyaksikan dengan takjub, ya Tuhan, mereka saling membunuh. Di saat yang sama, dari umpatan-umpatan itu, terlihat jelas bahwa orang-orang ini adalah preman bayaran Gu Yaling dan Hi Chenglong. Mereka sering membantu membuat masalah dan memeras uang, tetapi mereka tidak tunduk satu sama lain. Itulah sebabnya umpatan Gu Yaling membuat mereka marah dan akhirnya berkelahi. Gu Yaling, seorang perempuan, bukan tandingan para preman ini. Ia langsung dijepit ke tanah dan dipukuli dengan brutal. Namun, para preman itu takut membunuhnya, jadi mereka tidak bertindak gegabah dan pergi setelah pemukulan. Akhirnya, staf pengelola propertilah yang membela ibu dan anak itu dan memanggil ambulans untuk membawa mereka ke rumah sakit. Mengenai nasib buruk apa yang akan dialami keduanya dalam perjalanan ke rumah sakit,
Zhao Chen dan yang lainnya tidak tahu, karena mereka tidak ikut. Setelah ambulans pergi, Zhao Chen berkata, akhirnya, kita berhasil membalas dendam. Ayo kita cari sesuatu yang bagus untuk merayakannya. Saran yang bagus. Aku belum makan malam, Zhao Chen setuju. Begitu rombongan itu keluar dari permukiman warga, mereka langsung diikuti oleh para preman itu. Setelah menghajar Guyaling, mereka tidak pergi jauh. Mereka malah bersembunyi di balik bayangan dan mengikuti Zhao Chen dan kelompoknya, berniat memeras uang. Keinginan ini semakin kuat ketika mereka melihat bahwa Zhao Chen dan kelompoknya hanya terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki, tanpa pengawal atau pengawal pribadi lainnya. Faktanya, mereka telah ditemukan oleh Zhao Chen dan kelompoknya. Saudaraku, ada yang mengikuti kita. Aku akan pergi dan mengusir mereka, kata Zhao Ling sambil meletakkan buku-buku jarinya. Tidak mungkin. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan menolak. Terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata di sini. Tidak cocok untuk berkelahi. Biarkan Zhao Mei memberi mereka pelajaran. Zhao Ling agak skeptis. Zhao Mei? Dia hanya anak kecil. Tidak, bocah nakal. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi begitu banyak orang? Zhao Chen tertawa dan berkata, jangan khawatir. Dengan kekuatan Zhao Mei, berurusan dengan orang-orang biasa ini akan sangat mudah. Ia memanggil Zhao Mei, menunjuk para penjahat yang bersembunyi di belakangnya, dan berkata, beri orang-orang ini pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan, tapi jangan bunuh mereka. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Zhao Mei penuh percaya diri. Ia terbang di depan para preman dan menggunakan mantra pengendali pikiran untuk menghipnotis mereka, membuat mereka berhalusinasi. Para penjahat itu tiba-tiba menyadari lingkungan mereka telah berubah. Darah mulai menghujani langit, dan tangan-tangan pucat berbintik mayat tiba-tiba muncul dari tanah, menarik-narik mereka dengan panik. Mayat-mayat yang lebih mengerikan, berlumuran darah, dan hantu-hantu pendendam bermunculan dari kegelapan, melolong sambil menerjang mereka. Para preman itu belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Mereka langsung ketakutan dan mulai melolong seperti hantu. Ya Tuhan, di mana tempat ini? Apakah ini neraka? Tolong! Ada hantu yang mencoba memakanku. Jangan mendekat. Aku tidak mau digigit zombie sampai mati. Teriakan para penjahat itu menarik perhatian orang-orang yang lewat, tetapi karena mereka tidak dapat melihat ilusi yang mengerikan ini, mereka semua bertanya-tanya dan berspekulasi. Ada apa dengan orang-orang ini? Mungkinkah aku minum terlalu banyak obat dan berhalusinasi? Pasti. Cepat hubungi polisi. Kalau tidak, mereka bisa mengamuk dan melukai seseorang. Para pejalan kaki segera menelepon polisi. Ketika polisi tiba, halusinasi para preman itu masih berlanjut. Melihat hal ini, polisi terpaksa membawa mereka semua kembali ke kantor polisi. Pengalaman ini terukir di benak para preman. Bahkan setelah mereka sadar kembali, mereka tidak percaya itu halusinasi karena pemandangan dan perasaannya begitu nyata. Sejak saat itu, para preman tidak berani berbuat jahat lagi karena mereka merasa bahwa alasan mereka dirasuki hantu adalah karena mereka telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Satu tindakan intimidasi sebenarnya telah mengubah orang jahat. Ini benar-benar kasus mengubah kecelakaan menjadi hasil positif. Tepat sekali. Zhao Meifei kembali kepada Zhao Chen dan menceritakan bagaimana ia menghadapi para preman itu. Kemudian ia mengangkat kepalanya, menatapnya dengan tatapan yang seolah berkata, bukankah aku sudah melakukan pekerjaan dengan baik? Pujilah aku. Zhao Chen terhibur, lalu mengulurkan tangan dan mengelus kepala si kecil, memenuhi keinginannya, lalu memuji, bagus sekali. Mei Mei kecilku semakin menakjubkan. Zhao Mei membusungkan dada dan berkata, hehe, semua ini berkat pengajaran guru yang luar biasa. Guru yang dimaksudnya adalah Zheng Rui. Selama ini, Zheng Rui telah mengajar dan merawatnya dengan baik. Meskipun belum resmi menjadi muridnya, Zheng Rui sudah menganggap Zheng Rui sebagai mentornya, yang kasih sayangnya hanya kalah dari Zhao Chen. Zhao Ling dan Lin Sui juga memuji Zhao Mei beberapa kali, dan mencoba menyentuh kepala Zhao Mei seperti yang dilakukan Zhao Chen, tetapi mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat menyentuhnya sama sekali, karena kepala itu justru melewati mereka. Adegan ini sangat mengejutkan mereka. Zhao Chen menjelaskan sambil tersenyum, tingkat kultivasi kalian saat ini belum cukup tinggi. Hanya setelah kalian mencapai alam ki pendengaran, kalian akan memiliki kesempatan untuk menyentuh Zhao Mei. Ini alam ki pendengaran lagi. Zhao Ling cemberut, tampak sedih. Di saat yang sama, ia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa untuk mempelajari teknik memindahkan gunung dan menyentuh Zhao Mei, ia harus berkultivasi lebih tekun lagi. Lin Sui tidak menunjukkannya, tetapi ia memiliki pikiran yang sama di dalam hatinya. Kelompok itu mengobrol dan tertawa hingga mereka tiba di restoran, hanya untuk menyadari bahwa mereka datang terlalu pagi dan restoran itu bahkan belum buka. Bagaimana kalau kita pergi ke restoran Lakeside milik Haoli? Usul Zhao Chen. Meskipun restoran Lakeside mungkin sedang tutup saat ini, jika ia pergi ke sana, Haoli harus segera mulai memasak dan menyiapkan hidangan lezatnya sendiri. Lin Sui merasa tidak pantas mengganggu Haoli,
Jadi dia berkata, lupakan saja, kita tidak perlu mengganggunya. Kau tahu selera makan kita sekarang. Karena masih pagi, ayo kita berbelanja dulu. Zhao Ling langsung menyetujui saran itu bagus. Ayo belanja. Sejak tiba di Chengdu, ia menghabiskan hari-harinya di rumah mempelajari dan mempraktikkan 4 teknik suci, kecuali berbelanja bahan makanan dan jalan-jalan sore. Ia belum pernah benar-benar berbelanja dan sudah menantikannya. Zhao Chen terkejut ketika Zhao Mei juga ikut dalam keributan itu. Ia menggelengkan kepala dan terkekeh, bertanya dengan nada yang tidak masuk akal kepada Zhao Mei, apa kau mengerti apa yang mereka bicarakan? Kenapa kau ikut dalam keributan itu? Meskipun ia telah mencoba mengajari Zhao Mei berbicara bahasa manusia beberapa hari terakhir ini, kemajuannya lambat. Zhao Mei hanya bisa mengerti dan mengucapkan beberapa kata, tidak lebih. Hal ini membuat Zhao Chen mendesah. Memang benar, manusia mudah berbicara bahasa hantu, tetapi hantu sulit berbicara bahasa manusia. Zhao Mei menjulurkan lidahnya dan menjawab, saya tidak mengerti apapun lagi, tapi saya mengerti kata, berbelanja. Zhao Chen terdiam. Wah, ternyata belanja memang punya daya tarik tersendiri bagi perempuan. Bahkan Zhao Mei, hantu perempuan yang meninggal di usia muda, mempelajari kata belanja sebelum mempelajari kata-kata lainnya. Melihat 3 pasang mata menatapnya dengan penuh kerinduan, bagaimana mungkin Zhao Chen menolak? Ia melambaikan tangan dan berkata, baiklah, ayo belanja dulu. Beli apa saja yang kau mau, aku yang bayar. Dia sibuk akhir-akhir ini dan jarang menghabiskan waktu bersama pacar dan adik perempuannya. Berbelanja bersama mereka hari ini adalah cara untuk menebusnya sekaligus untuk bersantai. Zhao Ling dan Lin Sui bersorak dan menarik Bonne Woman dan Zhao Mei, memulai pesta belanja mereka. Zhao Chen mengikuti di belakang mereka sambil tersenyum, membantu mereka membawa belanjaan. Saat kelompok itu tengah asyik berbelanja, telepon Zhao Chen berdering. Peneleponnya adalah Fang Yi. Begitu telepon tersambung, ia bertanya, Ketua Zhao, apakah ada yang mencoba memeras Anda? Zhao Chen terkejut, kamu sudah tahu tentang ini? Kamu cukup berpengetahuan. Fang Yi berkata sambil tersenyum kecut, bukannya aku tahu banyak, tapi ada yang menyebarkan rumor tentangmu di internet, bilang adikmu melecehkan putranya lalu melukainya. Hari ini, dia membawa putranya yang terluka ke rumahmu untuk meminta penjelasan, tapi kau malah memukulinya lagi. Begitu mendengarnya, aku tahu dia berbohong dan mungkin mencoba memerasmu. Tapi beberapa akun pemasaran akhir-akhir ini selalu saja membuat masalah. Mereka bahkan tidak melakukan investigasi apapun sebelum ikut-ikutan, tidak hanya memposting ulang artikel palsu ini, tapi juga berkomentar seperti, orang kaya itu tidak berperasaan, masyarakat itu sakit, dan sebagainya. Zhao Chen langsung menyadari bahwa orang yang menyebarkan rumor daring itu adalah Gu Yaling. Wanita ini benar-benar berani memutarbalikkan fakta dan menyebarkan omong kosong. Tapi yang tidak ia duga adalah beberapa akun pemasaran ikut campur dalam keributan tanpa investigasi atau bukti apapun. Bukan, ini bukan sekadar ikut campur dalam keributan, ini pencemaran nama baik. Sepertinya nasib buruk saja tidak cukup untuk membuat Gu Yaling dan putranya menyadari kesalahan mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan menambah api. Pikir Zhao Chen sambil memerintahkan dengan lantang, bantu aku menyewa tim hukum untuk menuntut Gu Yaling dan putranya atas tuduhan menyebarkan rumor, serta akun-akun pemasaran yang ikut-ikutan dan memfitnah kita. Seolah tim hukum terbaik, jangan takut mengeluarkan uang, ini kesempatan bagus untuk membuat pabrik farmasi Wei terkenal. Fang Yi segera memahami bahwa Zhao Chen bermaksud menghubungkan gugatan ini dengan pabrik obat Wu untuk meningkatkan reputasi pabrik dan membuka jalan bagi periklanan dan distribusi nasional selanjutnya. Jadi dia berkata, tidak masalah, tapi sebaiknya kamu bisa mengumpulkan beberapa bukti yang berguna agar kasus ini lebih mudah dimenangkan. Zhao Chen tersenyum dan berkata, tenang saja. Aku punya 2 rekaman video di sini, yang cukup untuk membuktikan bahwa adikku tidak bersalah dan bahwa pihak lain dengan jahat memeras dan memfitnahnya. Fang Yi menghela napas lega bagus, aku akan segera menghubungi tim hukum. Oh, ada satu hal lagi, kurasa kau harus menyewa beberapa pengawal untuk menemanimu. Zhao Chen menolak, katanya, aku tidak butuh pengawal, kan? Aku masih mahasiswa, jadi tidak pantas aku ditemani pengawal. Fang Yi dengan sungguh-sungguh menasihati, kau harus memikirkan keselamatanmu sendiri. Fakta bahwa ginsengmu terjual dengan harga yang mencengangkan, 3 miliar yuan, telah dilaporkan oleh media dan tersebar daring, dan diketahui di seluruh negeri. Dalam situasi seperti ini, tak terelakkan bahwa beberapa orang yang nekat akan mengambil risiko. Kali ini, itu hanya pemerasan, tetapi lain kali, mungkin penculikan dan pemerasan. Zhao Chen tidak dapat menahan tawa. Dengan kekuatannya saat ini, jika ada yang berani menculiknya, nasib mereka pasti akan sangat menyedihkan. Bahkan jika para penjahat ini melepaskan tembakan tanpa sepatah kata pun, jimat pelindung dan tentara bonekanya akan segera aktif untuk melindunginya. Dan Zhao Chen sama sekali tidak akan memberi mereka kesempatan kedua untuk menembak. Belum lagi dia, bahkan Lin Sui dan Zhao Ling, dengan mengandalkan artefak magis dan kekuatan mereka sendiri,
dapat sepenuhnya mengabaikan perampok biasa. Hanya pembudidaya yang kuat yang dapat menyakiti mereka? Tetapi petani berkeahlian tinggi manakah yang tega melakukan penculikan dan pemerasan demi uang? Zhao Chen tak bisa berkata pada Fang Yi, aku seorang kultivator. Ia hanya bisa berkata, jangan khawatirkan keselamatanku. Sebenarnya, aku belum pernah memberitahumu ini, tapi Bai Mei bukan hanya sekretarisku, tapi juga pengawalku. Ia bukan hanya pensiunan pasukan khusus, tapi juga seorang ahli bela diri. Bahkan jika 10 atau 20 perampok datang, mereka takkan bisa melewatinya. Benarkah? Fang Yi terkejut dan skeptis. Ia pernah bertemu wanita tulang sebelumnya, dan dalam ingatannya, ia adalah seorang pekerja kerah putih yang dingin dan cantik. Ia sama sekali tidak tampak seperti pensiunan pasukan khusus atau ahli bela diri. Zhao Chen berkata, apa? Kau tidak percaya padaku? Baiklah, kau bisa mengatur beberapa pengawal untuk datang dan menyuruh mereka bersaing dengan Bai Mei untuk melihat siapa yang lebih cakap. Melihat bahwa dia sudah mengatakan itu, Fang Yi tidak punya pilihan selain berkompromi. Baiklah. Aku akan pergi mencari beberapa teman untuk memperkenalkanku kepada beberapa pengawal yang dapat dipercaya dan membiarkan mereka bersaing dengan Bai Mei. Zhao Chen setuju, tentu. Ngomong-ngomong, meskipun aku sendiri tidak menggunakan pengawal ini, kita bisa merekrut mereka ke pabrik dan menugaskan mereka kepada kalian, para eksekutif senior. Nantinya, ketika produk-produk pabrik menjadi produk terlaris di seluruh negeri, kalian pasti akan menarik perhatian para penjahat, dan keberadaan pengawal di sekitar kalian akan membuat kalian lebih aman. Selain itu, para pengawal ini juga bisa membantu melatih petugas keamanan pabrik. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, para pengawal ini harus dapat dipercaya. Saya mengerti. Saya akan segera mengurusnya, jawab Fang Yi, lalu menambahkan, Ketua Zhao, setelah Anda mendapatkan buktinya, silakan publikasikan juga secara daring. Ada banyak diskusi tentang masalah ini di internet saat ini, dan situasinya cukup rumit. Beberapa orang mendukung Anda, sementara yang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk mencemarkan nama baik Anda. Jika tidak ditangani dengan benar, hal itu dapat berdampak negatif pada reputasi Anda. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Zhao Chen mengirim nomor telepon Lu Qing dan menghubunginya. Dengan dipromosikannya Xian Hong menjadi Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Rongcheng, Lu Qing juga dipromosikan menjadi Kepala Kantor Polisi. Saat itu, ia sedang sibuk di kantor polisi ketika menerima telepon dari Zhao Chen. Ia sangat gembira dan bercanda sambil tersenyum. Oh, ada selebritas dan taipan besar yang menelepon saya. Saya sungguh tersanjung. Mengapa aku merasa seperti kamu mengolok-olokku dengan julukan itu? Canda Zhao Chen. Lu Qing berkata, tidak mungkin. Kekayaanmu sekarang bernilai miliaran. Bukankah kau seorang taipan besar? Soal menjadi selebritas, bukankah kau sudah cukup terkenal? Setelah bercanda sebentar, Lu Qing bertanya, kamu tidak akan menghubungiku kalau tidak ada masalah. Jadi, apa yang kamu butuhkan bantuanku? Karena kamu pintar sekali, aku tidak akan repot-repot denganmu. Zhao Chen menceritakan semuanya kepada Lu Qing, lalu berkata, ibu dan anak ini menyebarkan rumor tentangku di internet. Aku ingin meminta bantuanmu untuk memeriksa rekaman CCTV dari hari kejadian sebagai bukti. Lu Qing merasa berkewajiban membantu Zhao Chen, jadi dia langsung setuju, tidak masalah. Apakah kamu tahu perkiraan waktu dan lokasinya? Tunggu sebentar, aku mau tanya, kata Zhao Chen, lalu memanggil Zhao Ling, dan setelah bertanya padanya, memberitahu Lu Qing waktu dan tempatnya. Setelah menuliskannya, Lu Qing berkata, saya akan segera meminta rekan-rekan saya untuk memeriksa video pengawasan dari Skynet. Saya akan memberitahu Anda segera setelah ada kabar. Terima kasih atas bantuanmu. Aku akan memberimu sesuatu yang bagus setelah aku menyelesaikan ini, kata Zhao Chen penuh terima kasih. Barang bagus apa? Tanya Lu Qing penasaran. Kalian akan tahu saat waktunya tiba, kata Zhao Chen, membuat semua orang penasaran. Setelah menutup telepon, Zhao Ling bertanya, kakak, apa yang terjadi? Lin Sui juga mendekat, menatapnya dengan khawatir. Zhao Chen mengulangi apa yang baru saja dikatakan Fang Yi kepada mereka berdua, lalu berkata, kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Serahkan saja padaku. Ayo kita berbelanja dan makan malam seperti biasa. Melihat kepercayaan dirinya, Zhao Ling dan Lin Sui merasa lega dan melanjutkan berbelanja. Zhao Chen mengeluarkan jimat pengangkut 5 hantu, memanggil 5 hantu, dan memerintahkan mereka untuk pergi ke rumah Hi Cheng Long dan membawakannya semua buku harian, buku rekening, foto, dan barang serupa lainnya. Kelima hantu itu sangat efisien. Dalam waktu singkat, mereka membawa banyak barang serupa. Untungnya, Zhao Chen bersembunyi di toilet tepat sebelum mereka kembali. Kalau tidak, benda-benda yang tiba-tiba muncul entah dari mana ini pasti akan membuatnya ketakutan. Setelah memeriksa semuanya dengan saksama, Zhao Chen memang mendapatkan bukti penting, sebuah buku rekening milik Gu Yaling. Buku itu mencatat orang-orang yang diperasnya dan jumlah yang terlibat setiap kali. Jelas ia cukup bangga dengan skema pemerasannya. Jika tidak,
Ia tidak akan menyimpan catatan sedetail itu. Di buku catatan lain, Zhao Chen menemukan foto adiknya, Zhao Ling, beserta rencana aksi kasar. Rencana ini mengungkapkan bahwa He Chenglong berniat mendekati Zhao Ling. Idealnya, ia akan memenangkan hatinya, tetapi jika gagal, ia akan mencari cara untuk memerasnya. Dengan dua barang ini, ditambah rekaman CCTV dan rekaman Bonnie Woman sebelumnya, mari kita lihat bagaimana kalian mencoba memutarbalikkan fakta. Zhao Chen menyimpan buku rekening dan buku catatannya, lalu memerintahkan 5 hantu untuk mengembalikan barang-barang lainnya ke tempatnya semula. Setelah berbelanja dan makan siang, Lu Qing menelepon ketika tiba di rumah. Ia mengatakan bahwa rekaman CCTV telah ditemukan, tidak hanya berisi rekaman dari hari kejadian, tetapi juga rekaman sebelumnya ketika He Chenglong melecehkan Zhao Ling. Bagus, bolehkah saya datang dan membuat salinannya? Tanya Zhao Chen. Lu Qing berkata, aku sudah menyalinnya untukmu. Kamu di mana? Aku akan membawanya kepadamu. Bagaimana aku bisa merepotkanmu mengantarkannya? Aku akan mengambilnya sendiri, kata Zhao Chen, segera pergi ke kantor polisi Lu Qing untuk mengambil USB yang berisi rekaman CCTV. Sekembalinya ke rumah, ia membukanya dan, benar saja, USB itu merekam seluruh kejadian dengan jelas. Sebelumnya, He Chenglong telah melecehkan Zhao Mei, bahkan memprovokasi orang yang lewat untuk turun tangan. Terakhir kali, setelah gagal melecehkannya, He Chenglong mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap Zhao Mei, tetapi malah ditendang olehnya. Zhao Mei memang dipukul dengan keras. He Chenglong tergeletak di tanah beberapa saat sebelum bangkit dan berjalan pergi dengan penuh semangat. Dengan video-video ini, Zhao Chen segera mengunggahnya, bersama dengan video-video yang diambil Bonnie Woman hari itu, ke internet, bersama dengan isi buku rekening dan buku catatan. Setelah bukti kuat ini diunggah daring, tak seorang pun membela Guyaling dan kelompoknya. Sebaliknya, semua orang mulai mengutuk ketidakberdayaan Guyaling dan kebejatan He Chenglong. Terutama ketika melihat upaya He Chenglong untuk melakukan kekerasan seksual terhadap Zhao Ling, semua orang dipenuhi amarah yang beralasan dan menandai akun Weibo resmi kepolisian Chengdu, menuntut agar kurang ajar ini ditangkap sesegera mungkin. Akun-akun pemasaran yang ikut-ikutan untuk menarik perhatian langsung menghapus unggahan mereka, tetapi tangkapan layar telah diambil dan berulang kali diungkap oleh netizen, mendorong mereka untuk mengungkap kesalahan mereka. Sementara itu, akun Weibo resmi pabrik farmasi Wui menandai mereka, secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan gugatan. Guyaling awalnya merasa puas diri, yakin bahwa setelah mengobarkan opini publik, Zhao Chen pasti akan menyerah dan tunduk padanya. Namun, ia tidak pernah menyangka Zhao Chen akan mampu memberikan begitu banyak bukti yang meyakinkan. Dia tertegun. Pada saat ini, beberapa petugas polisi tiba di rumah sakit dan membuka kasus untuk menyelidikinya atas upaya pemerasan ini dan sebelumnya. Guyaling dan He Chenglong akan menghadapi hukuman penjara. Zhao Chen tidak terlalu memperhatikan nasib Guyaling dan He Chenglong. Bukti saja sudah cukup untuk menghabisi mereka. Terlebih lagi, mereka telah dipengaruhi oleh jimat gagak, jadi konsekuensinya hanya akan semakin buruk, tanpa kemungkinan perbaikan. Akan tetapi, Zhao Chen tidak membiarkan satupun akun pemasaran yang mengikuti keributan dan memutarbalikkan kebenaran lolos dari hukuman. Ia memberi mereka masing-masing jimat gagak. Meskipun orang-orang ini tidak berada di depan Zhao Chen, penggunaan jimat gagak bergantung pada dua kondisi. Pertama, pihak lain harus berada di depannya, dan kedua, dia harus mengetahui nama asli dan tanggal lahir pihak lain. Zhao Chen pertama kali menggunakan teknik pelacakan untuk menemukan alamat akun-akun pemasaran ini, lalu menggunakan jimat pengangkut 5 hantu untuk menyuruh 5 hantu mencuri kartu identitas mereka dan mencatat nama asli serta tanggal lahir mereka. Meskipun agak merepotkan, ia berhasil menggunakan jimat gagak. Akibatnya, keberuntungan akun-akun pemasaran ini tiba-tiba anjlok. Meskipun nasib buruk mereka di dunia nyata tidak diketahui, banjir informasi negatif tentang mereka tiba-tiba muncul di internet, termasuk tuduhan menerima uang untuk membersihkan nama baik orang lain, menerima suap untuk mencemarkan nama baik orang lain, dan merugikan orang lain untuk mempromosikan diri. Yang terpenting, semua informasi ini didasarkan pada bukti yang kuat, bukan rekayasa belaka. Perubahan dramatis ini memicu kecaman luas terhadap para manipulator opini publik ini. Tanpa diragukan lagi, reputasi yang dibangun dengan susah payah oleh akun pemasaran ini kini hancur total, dan mereka akan menghadapi sanksi hukum. Setelah melepaskan jimat gagak, Zhao Chen menyuruh kelima hantu mengembalikan kartu identitas ke akun pemasaran ini, sehingga berhasil membuatnya tidak diketahui sama sekali. Tak lama kemudian, guru privat tiba, dan Zhao Ling kembali ke kamarnya untuk memulai sesi lesnya, sementara Lin Sui berencana pulang. Sebelumnya, ia tetap di sana karena khawatir Zhao Ling sendirian, tetapi karena Zhao Chen sudah kembali, ia juga harus pulang. Meskipun keduanya telah mengonfirmasi hubungan mereka masih sedikit malu untuk tinggal bersama, terutama karena mereka tidak tahu apakah orang tua mereka akan menyetujuinya. Zhao Chen tidak memaksanya untuk tetap tinggal. Karena sudah kembali, ia bisa bertemu Lin Sui setiap hari. Dalam hal seperti ini,
Yang terbaik adalah menghormati pendapat Lin Sui dan menghindari membuatnya merasa canggung atau malu. Jadi dia dan Lin Sui pergi bersama, untuk mengantar Lin Sui pulang dan mengunjungi calon mertuanya. Lin Liqiang tidak ada di rumah, hanya Sui Wanyun yang ada di sana. Ia menemaninya dan mengobrol sebentar sebelum melepaskannya. Ketika Zhao Ling pulang, sesi bimbingan belajarnya telah berakhir, dan ia sedang asyik belajar. Melihat hal ini, Zhao Chen mengangguk puas dan berkata, "Aku akan pergi ke ruang belajar untuk membuat artefak sihir. Apapun suara yang kau dengar, jangan masuk, mengerti?" "Aku tahu." Zhao Ling mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, artefak sihir apa yang akan kau buat? Apakah ada untukku dan adik iparku?" Setelah menyaksikan sendiri manfaat tentara boneka, ia dipenuhi rasa penasaran akan artefak sihir. Zhao Chen terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, kamu pasti akan mendapatkan bagianmu." "Yai." Zhao Ling bersorak kegirangan, "Kalau begitu aku akan melindungi saudaraku." Zhao Chen mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, "Silakan baca bukumu. Mau melindungiku? Tunggu sampai kau mencapai alam ki pendengar." "Ini alam ki pendengaran lagi." Zhao Ling sangat tidak senang. Zhao Chen menjawab dengan sungguh-sungguh, "Hanya ketika kau melangkah ke alam ki pendengaran, kau dapat dikatakan telah benar-benar menyentuh ambang kultivasi. Sebelum itu, kau hanya berputar-putar di ambangnya." Zhao Ling terkejut dengan sikap seriusnya yang tiba-tiba, lalu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Ya, saya mengerti. Saya akan berkultivasi dengan tekun dan berusaha memasuki alam ki pendengaran sesegera mungkin." Saat memasuki ruang belajar, Zhao Chen segera mengeluarkan kompor gas, panci besi besar, dan peralatan lainnya dari cincin penyimpanannya. Peralatan ini awalnya disimpan dalam cincin penyimpanannya untuk membuat pil dan meramu obat, tetapi kali ini, ia akan menggunakannya untuk membuat urat, tulang, dan kulit roh rubah. Setelah menyalakan kompor gas, meletakkan panci besi besar di atasnya, dan mengisinya dengan air, Zhao Chen menutup pintu, mengeluarkan bahan-bahan yang dibelinya dari forum kultivator, menghancurkan dan mencampurnya, lalu memasukkannya ke dalam panci. Setelah air mendidih dan kaldu obat siap, ia mengeluarkan kulit rakun dan memasukkannya ke dalam panci untuk dimasak. Kulit tanuki sangat kuat. Untuk membuatnya menjadi armor, kulit tersebut harus dimasak terlebih dahulu dalam kaldu obat khusus agar kuat sekaligus lembut, sehingga memudahkan prosesnya. Selain itu, bahan-bahan ini bereaksi secara kimiawi dengan kulit tanuki pada suhu tinggi, yang tidak hanya meningkatkan sifat pelindungnya tetapi juga memungkinkan rune terukir di atasnya, memberikan buff tambahan. Setelah memasak kulit rakun di dalam panci, Zhao Chen tidak tinggal diam. Ia langsung mulai mengolah otot dan tulang rakun sesuai metode yang diberikan oleh dalang. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Persiapan awal baru selesai pada sore hari berikutnya. Baru setelah itu otot, tulang, dan kulit tanuki dipoles dan siap digunakan untuk membuat artefak magis. Zhao Chen mengambil kulit rakun yang direbus dan mulai membuat baju besi dari kulit. Untuk paku keling dan tali yang digunakan pada baju besi kulit, Zhao Chen tidak menggunakan logam atau tali lain, melainkan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Paku keling terbuat dari tulang tanuki, sementara talinya terbuat dari urat dan bulu tanuki. Hal ini memastikan baju zirah kulit tidak akan tahan atau menimbulkan masalah akibat adanya benda asing. Lebih lanjut, paku keling yang terbuat dari tulang tanuki dan tali yang terbuat dari urat dan bulu tanuki menawarkan kemampuan pertahanan yang jauh lebih baik daripada paku keling dan tali biasa. Zhao Chen tidak hanya membuat baju zirah kulit untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk wanita tulang, Lin Sui, Zhao Ling, dan orang tuanya, dan bahkan membuat satu set baju zirah kulit bermotif kucing untuk kucing putih itu. Lagi pula, ia punya banyak tulang dan kulit roh rubah, yang sudah lebih dari cukup. Meskipun sudah dirancang oleh dalang, Zhao Chen tetap harus membuat baju zirah kulitnya sendiri. Ia mengerjakan beberapa set baju zirah kulit ini hingga larut malam sebelum akhirnya menyelesaikannya. Setelah armor kulit selesai, langkah selanjutnya adalah mengukir rune, yang tidak sulit bagi Zhao Chen. Ia mengeluarkan kuas rune darah naga dan menggambar 3 rune pada armor kulit. Ketiga rune ini, yang juga diberikan oleh sang dalang, memiliki efek sebagai berikut: meningkatkan kecepatan pemakainya, mengurangi kemungkinan keracunan, dan menyembuhkan luka. Semuanya dapat meningkatkan kemampuan pertahanan tanuki leather armor secara signifikan. Setelah menyelesaikan armor kulit, Zhao Chen menggunakan tulang rubah untuk membuat beberapa pisau tulang dengan panjang yang bervariasi. Tetapi semuanya lebih tajam dan lebih kuat daripada pisau tulang yang digunakan wanita tulang sebelumnya. Pisau-pisau ini juga diukir dengan rune, yang memberikan efek menembus pertahanan dan menyebabkan pendarahan, menjadikannya artefak magis yang cukup bagus. Sedangkan untuk urat daging yang menyerupai rubah, Zhao Chen menggunakannya dalam kombinasi dengan tulang-tulang menyerupai rubah yang diproses secara khusus dan dikeraskan untuk membuat beberapa buah busur silang. Bahkan setelah membuat begitu banyak artefak magis, Zhao Chen masih memiliki banyak otot, tulang, dan kulit tanuki yang tersisa.
Ia menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya untuk digunakan nanti. Saat itu adalah sore hari di hari ketiga ketika semuanya selesai sepenuhnya. Meskipun 3 hari itu sulit, hasilnya sangat memuaskan, yang membuat Zhao Chen sangat gembira dan puas. Tetapi yang membuatnya lebih bahagia adalah akhirnya ada berita tentang kristal lava. Yingji menyampaikan kabar baik itu. Ia baru saja selesai membuat artefak ajaib dan hendak mandi untuk membersihkan kotoran dan keringat. Ia baru saja masuk ke kamar mandi dan hendak melepas pakaiannya ketika teleponnya berdering. Setelah menjawab, Yingji berkata, "Apa saja kesibukanmu 2 hari ini? Kamu sama sekali tidak membuka forum kultivator?" Seseorang meninggalkan pesan di bawah postingan pembelianmu yang mengatakan bahwa mereka menemukan kristal lava. Benarkah? Hebat. Zhao Chen sangat gembira. Tanpa mandi, ia langsung berlari menyalakan komputernya, menghubungkannya ke VPN, dan masuk ke forum kultivator. Benar saja, ia melihat balasan di bawah postingannya yang meminta untuk membeli kristal lava. Ia segera menambahkan orang tersebut di Kiki menggunakan nomor yang tersisa. Dan setelah tawar-menawar, ia menggunakan sejumlah pil kondensasi Qi untuk menukar kristal lava tersebut. Seluruh transaksi akan tetap dilakukan melalui forum. Zhao Chen memperkirakan dalam benaknya bahwa ia akan dapat menerima kristal lava tersebut dalam waktu sekitar seminggu. Aku akan meminta bantuan pemenang dan meminjam tempat untuk membangun formasi untuk menerobos ke alam Jingjing. Zhao Chen keluar dari forum, mematikan komputernya, dan merenungkan hal ini sambil mandi. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, Lin Sui dan Zhao Ling telah menyiapkan makan malam mewah. Beberapa hari terakhir ini, Zhao Chen sibuk membuat artefak magis, dan belum sempat makan dengan benar. Lin Sui dan Zhao Ling membawakan artefak-artefak itu ke ruang kerjanya, dan ia pun segera melahapnya. Setelah artefak-artefak itu selesai, kedua wanita itu, yang merasa kasihan pada Zhao Chen, memasak makan malam bersama. Mungkin rasanya tidak selezat yang biasa ditemukan di restoran, tetapi rasanya mengandung makna yang tak ternilai harganya. Jadi Zhao Chen sangat menikmati makan malamnya dan merasa cukup puas. Setelah semua orang makan dan minum sampai kenyang, Zhao Chen mengeluarkan zirah tanuki dan membagikan satu kepada setiap orang, termasuk kucing putih. Ia kemudian memperkenalkannya, sambil berkata, "Zirah kulit ini adalah salah satu artefak magis yang telah kubuat dengan susah payah selama beberapa hari terakhir. Zirah ini tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang kuat, tetapi juga efek peningkatan kecepatan, penghindaran racun, dan penyembuhan. Dengan mengenakannya, bahkan jika kau diserang oleh seorang kultivator di alam Ki pendengar atau bahkan alam keheningan penjaga, kau masih bisa menyelamatkan hidupmu." Luar biasa. Lin Sui dan Zhao Ling terkejut, tapi juga agak tak berdaya. Tapi kita kan tidak bisa memakai baju zirah kulit ini terus-menerus, kan? Zhao Chen terkekeh dan berkata, "Kau tak perlu khawatir. Armor kulit ini punya rahasia khusus. Kau akan tahu setelah memakainya." Lin Sui dan Zhao Ling menjadi tertarik dan segera saling membantu mengenakan baju besi kulit. Suatu pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tepat saat baju zirah kulit itu dikenakan, untaian cahaya kuning tanah memancar darinya, dan kemudian baju zirah kulit pada Lin Sui dan Zhao Ling menghilang. Hah? Di mana baju kulitnya? Apa yang terjadi? Kemana perginya baju besi kulit itu? Kedua gadis itu sangat terkejut. Zhao Chen menjelaskan sambil tersenyum. Itulah keajaiban zirah tanuki. Zirah ini berubah menjadi kulit untuk menutupi tubuh kita dan melindungi kita. Karena terbuat dari kulit tanuki, kita tidak akan merasa tidak nyaman. Zirah ini tidak akan menunjukkan wujud aslinya saat menghadapi bahaya biasa. Zirah ini hanya akan kembali ke wujud zirah kulitnya saat bahayanya lebih besar. Jadi begitu. Luar biasa. Seru kedua gadis itu takjub. Pada saat ini, wanita tulang juga mengenakan zirah tanuki dan membantu kucing putih mengenakannya. Dengan bantuan Lin Sui dan Zhao Ling, Zhao Chen juga mengenakan zirah tanuki. Ia kemudian mengeluarkan pisau tulang tanuki, memberikan satu kepada masing-masing. Senjata ini dapat disimpan di cincin penyimpanannya dan hanya diambil jika terjadi bahaya. Ia juga memberikan 2 busur, masing-masing untuk dirinya dan wanita tulang. Karena Zhao Ling dan Lin Sui tidak tahu cara menggunakan busur, ia memberi mereka masing-masing sebuah busur silang dan mengajari mereka cara menggunakannya. Tentu saja, meskipun mereka memiliki busur dan anak panah, mereka kekurangan anak panah. Zhao Chen tidak tahan menggunakan tulang kekuatan rubah untuk membuatnya, jadi ia berencana membeli beberapa anak panah biasa dan mengukir rune peningkat kecepatan atau penembus baju besi pada anak panah tersebut. Begitu perlengkapan seri tanuki dipakai, semua orang langsung ditingkatkan, dan kekuatan tempur mereka meningkat secara signifikan. Setelah tidur nyenyak semalam, Zhao Chenxian mengantar Zhao Ling ke sekolah menengah untuk mendaftarkannya keesokan paginya. Setelah itu, ia bertemu dengan Lin Sui dan pergi ke Universitas Kedokteran Sihua untuk melapor tugas. Pihak sekolah awalnya telah menyediakan apartemen khusus untuk Zhao Chen, tetapi ia menolak dan lebih memilih tinggal di asrama bersama saudara-saudara dan teman-temannya. Pihak sekolah pun terpaksa menyetujui keputusannya. Besok adalah awal tahun ajaran resmi.
Namun, kali ini dimulai pada hari Rabu, dan kelas hanya akan berlangsung 2 hari sebelum akhir pekan. Zhao Chen telah memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya akhir pekan ini untuk membagikan bonus pertama kepada para karyawan di pangkalan penanaman tanaman obat Cina. Setelah meraup untung besar di lelang jamu Guangzhou, kini saatnya para karyawan di pusat penanaman jamu menikmati dividen dan tunjangan. Ini juga akan memotivasi semua orang untuk bekerja lebih keras dan lebih baik. Zhao Ling berencana tinggal di kampus, dan Zhao Chen tidak melarangnya. Tinggal di kampus akan memungkinkannya mendapatkan lebih banyak teman. Namun, mereka tidak berencana untuk membatalkan sewa apartemen. Mereka sering pergi ke sana untuk bercocok tanam dan membuat artefak, jadi mempertahankannya selalu merupakan ide yang bagus. Selain itu, apartemen itu akan memberi Zhao Ling rumah untuk kembali ke Rongcheng di akhir pekan. Setelah menyelesaikan laporan, Zhao Chen membawa barang bawaannya kembali ke asrama. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan semuanya telah tiba. Keempat saudara dari 307 sudah lama tidak bertemu, dan mereka semua sangat gembira. Khususnya, Zhao Chen telah membuat gebrakan besar dan mencapai banyak hal selama liburan musim dingin, yang membuat mereka merasa bangga dan terhormat. Tentu saja, mereka tidak lupa menjamu Zhao Chen, si kaya baru, dengan hidangan yang berlimpah. Saat itu, keempat teman sekamar Lin Sui tiba, dan kedua penghuni asrama berkumpul lagi untuk makan malam di luar sekolah. Saat makan malam, Zhao Chen memperkenalkan Zhao Ling kepada semua orang, meminta mereka untuk menjaganya dengan baik di masa mendatang. Yang Zi melambaikan tangannya dan merangkul Zhao Ling, berkata, "Kamu adik Zhao Chen, jadi kamu juga adik kami. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu mulai sekarang. Kalau ada yang berani menindasmu, bilang saja, dan aku akan menghajar mereka sampai babak belur." Zhao Chen, Liu Ju, dan yang lainnya tanpa sadar menciutkan tengkuk mereka, merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Ya ampun, setelah tidak menemuinya selama liburan musim dingin, emosi Yang Zi menjadi semakin meledak-ledak. Namun, temperamen Yang Zi sangat cocok dengan selera Zhao Ling. Dan kedua gadis itu dengan cepat akrab, persahabatan mereka sungguh mengagumkan. Setelah makan siang, Zhao Chen mengantar Zhao Ling ke ruang makan siang. Mulai malam ini, para siswa SMP yang malang ini akan memulai sesi belajar mandiri di malam hari. Sekembalinya ke asrama, ia mendapati kepala departemen, Yang Jingbo, telah menunggunya di sana cukup lama. Melihat Zhao Chen, Yang Jingbo tersenyum dan berkata, "Ini jadwal kuliahmu untuk komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok, yang kubawakan untukmu. Kamu bisa saja meneleponku dan menyuruhku mengambilnya sendiri." "Kenapa kamu harus jauh-jauh ke sini?" kata Zhao Chen sambil tersenyum. Tetapi setelah mengambil jadwal dan melihatnya, dia langsung tercengang tunggu. "Kenapa aku ada kelas besok?" Yang Jingbo menjawab, "Kelasmu sudah menjadi kelas yang paling dinantikan di sekolah kami. Jadi tentu saja kami harus menjadwalkannya pada hari pertama sekolah untuk membawa keberuntungan." Zhao Chen terkekeh dan berkata, "Wah, awal semester baru yang baik ini ternyata jatuh pada saya, orang pertama yang memberikan kuliah. Direktur Yang, Anda benar-benar merasa tenang." Yang Jingbo ikut tertawa. "Kalau orang lain, kami pasti tidak akan merasa nyaman. Tapi denganmu, Zhao Chen, kami sangat percaya diri. Ya, ini memang pertama kalinya kamu mengajar. Tapi pidatomu di forum pertukaran medis Tiongkok sudah menunjukkan bakat mengajarmu yang luar biasa. Materi yang kamu sampaikan tidak hanya jelas dan terorganisir dengan baik, tapi juga memikat." Ngomong-ngomong soal ini, ia jadi teringat adegan saat mendengarkan Zhao Chen menjelaskan Huang Di Waijing di forum pertukaran medis Tiongkok. Setiap kata yang diucapkan Zhao Chen penuh dengan informasi berharga dan sangat brilian, tanpa ada satu kata pun yang terbuang, meninggalkan kesan mendalam yang tak terhingga. Saat ini, banyak peneliti Huang Di Waijing mulai dengan mempelajari pidato-pidato Zhao Chen di forum pertukaran medis Tiongkok. Bahkan ada pepatah yang beredar di komunitas medis menguasai komentar Zhao Chen sama dengan menguasai separuh Huang Di Waijing. Dari pernyataan ini, mudah untuk melihat betapa tingginya apresiasi komunitas medis terhadap pidato Zhao Chen di forum pertukaran medis Tiongkok dan penegasan mereka terhadap penelitiannya di bidang Huang Di Waijing. Yang Jingbo juga telah beberapa kali menyarankan agar Zhao Chen mengajar mata kuliah lain tentang Huang Di Waijing. Tetapi pihak universitas menolak saran tersebut karena khawatir akan memberikan tekanan yang terlalu besar kepada Zhao Chen. Melihat Yang Jingbo tiba-tiba melamun, Zhao Chen melambaikan tangannya di depan matanya dan bertanya dengan khawatir, "Direktur Yang, apakah Anda baik-baik saja?" "Ah, oh, bukan apa-apa." Yang Jingbo tersadar kembali, merasa sedikit malu dengan reaksinya. Ia menjelaskan, "Aku ingat pidatomu di forum pertukaran medis Tiongkok. Sungguh brilian. Kau bisa berbicara dengan sangat baik di lingkungan yang bergengsi. Aku yakin mata kuliah pilihan saja tidak akan menghentikanmu." Zhao Chen berkata dengan kesal, "Kalau ini mata kuliah pilihan biasa, tentu saja tidak akan ada masalah. Tapi kamu membuat mata kuliah pilihan ini terlalu besar, ya? Ribuan mahasiswa hadir. Astaga, ini pertama kalinya aku mengajar dan begitu banyak orang yang datang. Apa kamu tidak takut membuatku takut?"
Yang Jingbo mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, siapa yang menyuruhmu menjadi begitu terkenal? Jadi, kau menyalahkanku? Tanya Zhao Chen sambil tersenyum kecut. Setelah beberapa percakapan ringan, ekspresi Yang Jingbo berubah serius, dan ia mulai menceritakan pengalamannya. Kami sama sekali tidak khawatir dengan pemahaman Anda tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok. Kami tahu bahwa bahkan para ahli yang berspesialisasi dalam mempelajari teori pengobatan tradisional Tiongkok pun mungkin tidak sebaik Anda. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kuliah Anda kali ini ditujukan untuk mahasiswa awam. Pemahaman mereka tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok tidak sedalam para ahli yang berpartisipasi dalam forum pertukaran medis Tiongkok. Oleh karena itu, kuliah Anda idealnya dimulai dari dasar-dasar ke topik yang lebih kompleks. Jangan langsung membahas materi yang terlalu mendalam. Jika tidak, betapapun berharganya kuliah Anda, akan sia-sia jika mahasiswa tidak memahaminya. Kata-kata ini merupakan puncak dari pengalaman mengajar Yang Jingbo selama bertahun-tahun. Zhao Chen mendengarkan dengan saksama, dan setelah itu, ia dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya Direktur Yang. Terima kasih atas bimbingan Anda. Selain itu, yakinlah, saya akan menjelaskan semuanya dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, memastikan bahwa setiap orang yang datang untuk mendengarkan dapat memahami, bahkan mereka yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang pengobatan tradisional Tiongkok, dan tidak akan bingung atau tidak dapat memahami artinya. Meskipun banyak orang akan menghadiri kelasnya besok, dan ini merupakan pertama kalinya ia memberikan kuliah umum, ia tidak merasa gugup sama sekali. Sebaliknya, ia penuh percaya diri. Bercanda, semua pengetahuan medisnya berasal dari ajaran Wu Peng. Dan pengetahuan medis yang diwariskan Wu Peng dijelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Tidak seperti buku-buku teori TCM lainnya yang begitu abstrak. Bahkan seseorang yang tidak memiliki latar belakang pun dapat memahami dan mempelajarinya secara menyeluruh. Selain itu, ia juga mendapat bantuan seorang dalang. Dalang tidak hanya dapat membantunya dalam kultivasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengobatan. Bagaimanapun, ia terhubung dengan daun informasi dan dapat mengakses semua pengetahuan yang ada di dalamnya, lalu menganalisis dan merumuskan rencana sesuai kebutuhan Zhao Chen. Kali ini, Zhao Chen meminta dalang untuk mempersiapkan catatan kuliah dan rencana pengajaran jauh-jauh hari. Ia juga telah meninjaunya dengan saksama dan menemukan bahwa catatan-catatan tersebut jauh melampaui guru kedokteran ternama manapun pada masa itu. Catatan-catatan tersebut tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga hidup dan menarik, tanpa kesan kering seperti mata kuliah teori. Ia yakin bahwa begitu kuliah disampaikan, semua orang akan terkesima dan sangat terkesan. Melihat kepercayaan diri Zhao Chen, Yang Jingbo mengangguk diam-diam, tetapi tetap mengingatkannya dengan lantang. Percaya diri itu bagus, tapi kamu juga harus menangani semuanya dengan benar. Jangan ceroboh atau asal-asalan. Kali ini, bukan hanya mahasiswa yang akan datang untuk mendengarkan ceramahmu, tetapi juga banyak guru dan profesor dari sekolah lain. Aku curiga beberapa dari mereka mungkin datang bukan untuk belajar, melainkan untuk mencari kesalahan. Oh, Zhao Chen mengangkat alisnya dan bertanya, apakah direktur yang menerima kabar? Yang Jingbo menjawab, saya belum menerima kabar, tetapi fakta bahwa sekolah telah menganugerahkan gelar dosen dan gaji profesor kepada Anda telah memicu kritik dari banyak orang yang iri di komunitas medis. Selain itu, skala mata kuliah pilihan Anda kali ini sangat besar, tidak hanya dihadiri oleh ribuan mahasiswa dari sekolah kami, tetapi juga 300 mahasiswa dari sekolah lain. Hal ini tentu akan menimbulkan kecemburuan. Orang-orang ini hanya menunggu Anda mulai berceramah agar mereka dapat mencari kesalahan dan menjatuhkan Anda. Zhao Chen mengangguk. Tindakan sabotase akibat kecemburuan seperti itu biasa terjadi di semua bidang kehidupan, dan bidang medis pun tak terkecuali. Ia berkata dengan suara berat, saya mengerti, Direktur Yang. Tolong beritahu semua guru yang peduli pada saya bahwa saya pasti akan mengajar mata kuliah pilihan dengan baik besok dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang tidak tahan melihat orang lain berhasil. Cukup. Yang Jingbo mengangguk puas, lalu menambahkan, tentu saja, kau tidak perlu terlalu gugup. Dengan dukungan sekolah, jika ada yang mencoba mencari kesalahanmu, sekolah pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Sebagai salah satu sekolah kedokteran terkemuka di Tiongkok, Universitas Kedokteran Tsinghua memegang posisi yang sangat tinggi di bidang medis. Setelah mengantar Yang Jingbo pergi, Zhao Chen berbaring di tempat tidur dan menutup matanya untuk beristirahat sejenak. Melihat penampilannya, Liu Ju tak kuasa menahan diri untuk berkata, kakak ketiga, direktur yang bilang besok akan ada yang datang mencari masalah. Bagaimana kalau kamu cepat-cepat meninjau dan menyempurnakan apa yang akan kamu jelaskan? Tanpa membuka matanya, Zhao Chen menjawab, bos, saat ini saya sedang membiasakan diri dengan materi kuliah besok. Hah? Liu Ju tertegun. Zhao Chen tampak seperti sedang tidur. Bagaimana mungkin ia ada hubungannya dengan keakrabannya dengan materi kuliah? Ini terlalu mengada-ada. Ia ingin membujuknya lagi, tetapi Zhao Chen menunjuk kepalanya dan menjelaskan, catatan kuliah dan rencana pembelajaranku semuanya ada di kepalaku. Hari berikutnya tiba dalam sekejap mata.
Ini adalah hari dimulainya semester resmi di Universitas Kedokteran Tsinghua, sekaligus hari Zhao Chen memulai mata kuliah pilihan pertamanya. Mata kuliah pilihannya diambil pada sore hari, dan keesokan paginya, ia pergi ke kelas bersama teman-teman sekelasnya seperti biasa. Kelas pagi ini adalah diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok. Bagi siswa lain di kelas, ini merupakan mata kuliah baru, tetapi bagi Zhao Chen, ini adalah sesuatu yang telah ia pelajari secara mendalam di internet. Profesor yang mengajar diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok bernama Kuo Hui. Usianya baru 36 atau 37 tahun, tetapi sebagian besar rambutnya sudah botak. Ia sering diejek karena kecerdasannya yang luar biasa. Jadi, ia hanya mencukur habis rambutnya. Biasanya ia tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika ia berdiri di bawah sinar matahari, kepalanya yang botak memantulkan sinar matahari dan menjadi sangat menyilaukan. Kuo Hui bersikap santai saat mengajar kelas lain, tetapi dia sangat gugup saat memberi kuliah di kelas ketiga tentang pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat yang terpadu. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Lagi pula, kelas ini punya orang aneh seperti Zhao Chen. Mampu mengajar Zhao Chen merupakan berkah sekaligus kutukan. Mereka beruntung karena kelak bisa mengklaim diri sebagai guru Zhao Chen, setelah mengajarinya kursus profesional. Ini bagaikan lencana emas, kemanapun mereka pergi, mereka akan dihormati karena identitas ini. Terlebih lagi, semakin tinggi prestasi Zhao Chen di masa depan, semakin besar pula rasa hormat yang akan mereka terima, sebagai mantan gurunya. Sayangnya, Zhao Chen memiliki tingkat keahlian yang sangat tinggi di banyak bidang, bahkan melampaui staf pengajar. Kuo Hui gugup karena alasan ini. Sebelumnya, Zhao Chen dan Kawashima Haruto pernah bertanding keterampilan medis. Meskipun tidak hadir langsung, ia menonton seluruh siaran langsungnya. Ia tidak dapat mendiagnosis penyakit aneh Liu Lili maupun penyakit tersembunyi Kawashima Haruto. Tapi Zhao Chen, ia langsung mengenali penyakit serius Kawashima Haruto dan bahkan menyembuhkan penyakit aneh Liu Lili. Belum lagi, Zhao Chen juga sangat ahli dalam observasi dan diagnosis denyut nadi. Kuo Hui tidak bisa melakukan keterampilan luar biasa seperti melihat penyakit sekilas atau mendiagnosisnya dengan meraba seutas benang. Karena alasan-alasan ini, Kuo Hui sesekali berhenti sejenak selama kuliahnya untuk melirik Zhao Chen dan melihat reaksinya. Terkadang, ia bahkan tanpa sadar bertanya kepada Zhao Chen, "Bagaimana menurutmu tentang apa yang baru saja kukatakan?" Kuo Hui takut membuat kesalahan atau tidak menjelaskan dengan baik, dan menjadi bahan tertawaan. Namun, perlakuan ini membuat Zhao Chen agak geli sekaligus jengkel. Awalnya, ia berencana menggunakan ponselnya selama kelas untuk segera menyelesaikan membaca bagian kedua akupunktur dan moksibusi. Tetapi pertanyaan-pertanyaan Kuo Hui yang terus-menerus membuatnya membaca terputus-putus, yang sangat memengaruhi kemajuan belajarnya. Jadi setelah kelas pertama, dia menemui Kuo Hui dan berkata dengan sangat serius, "Guru Kuo, kelas Anda sangat bagus. Anda tidak perlu meminta pendapat saya lagi. Saya hanya seorang siswa. Bagaimana saya bisa berhak berkomentar?" Kuo Hui melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bukan mahasiswa biasa sekarang. Kamu dosen seperti saya. Lagi pula, keahlianmu dalam diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok sudah tersohor. Dengan kamu duduk di antara hadirin, saya benar-benar gugup, takut membuat kesalahan. Itulah sebabnya saya tak kuasa menahan diri untuk meminta pendapatmu." Zhao Chen tersenyum kecut dan memberikan saran sejujurnya. "Saya sudah selesai mempelajari diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok. Bagaimana kalau begini saya akan mempelajari buku teks lain, dan kamu bisa mengajar kelasmu. Kita bisa menyendiri dan tidak saling mengganggu?" Ini, Kuo Hui ragu sejenak sebelum menyetujui. Oke. Ia merasakan kepahitan yang mendalam. Sebagai seorang guru, ia masih ingin memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada murid-muridnya, tetapi apa yang bisa ia lakukan ketika bertemu dengan murid yang luar biasa seperti itu? Apapun yang ia ketahui, Zhao Chen mengetahuinya. Apapun yang tidak ia ketahui, Zhao Chen juga mengetahuinya. Dalam situasi ini, apa pilihannya selain menyetujui saran Zhao Chen? Sambil mendesah, Kuo Hui menghibur dirinya sendiri. Ini juga bagus. Setidaknya aku tidak perlu khawatir tidak menjelaskan dengan baik dan Zhao Chen akan mencari-cari kesalahannya. Setelah pelajaran kedua dimulai, Kuo Hui memang tidak bertanya kepada Zhao Chen apakah ceramahnya bagus atau tidak. Hal ini membuat Zhao Chen merasa lebih tenang, dan ceramahnya menjadi lebih lancar dan lebih baik daripada yang pertama. Zhao Chen pun merasa lega dan mulai menyelami lautan pengetahuan di Information Live. 4 kelas pagi itu berakhir dengan cepat. Saat makan siang, Zhao Chen menjemput Lin Sui dari Departemen Keperawatan, dan keduanya pergi ke kantin sekolah untuk makan siang bersama. Tak disangka, kedatangan mereka di kantin menimbulkan kehebohan. Itu Zhao Chen. Ya Tuhan, itu benar-benar Zhao Chen. Astaga, Zhao Chen benar-benar datang makan di sini secara langsung. Setelah liburan musim dingin yang terpisah, para mahasiswa sangat merindukan Zhao Chen. Terutama karena ia telah mencapai begitu banyak hal menakjubkan dan mengagumkan selama masa itu. Kini, Zhao Chen telah menjadi bintang nomor 1 di Universitas Kedokteran Tsinghua,
bahkan lebih populer daripada para idola muda di industri hiburan. Jadi, ketika para mahasiswa melihatnya di kantin, mereka merasa seperti melihat idola favorit mereka di samping mereka sangat gembira. Seketika, sejumlah besar orang mengerumuni Zhao Chen, meminta foto dan tanda tangan. Lin Sui, yang bersama Zhao Chen, juga menjadi subjek diskusi. Seorang anak laki-laki menatap Lin Sui dengan mata berbinar. Siapa gadis di sebelahnya? Cantik sekali. Rekannya berseru kaget, tidak mungkin. Kau bahkan tidak kenal Dewi Manis Lin Sui? Dia pacar Zhao Chen. Jangan pernah bermimpi tentang itu. Seorang gadis di sebelahnya berkata dengan tatapan cemburu, HMPH. Lin Sui sama sekali tidak cukup baik untuk Zhao Chen. Hanya aku yang cukup baik untuknya. Namun, kata-katanya segera dibantah oleh gadis-gadis lainnya. Omong kosong. Bagaimana mungkin kau pantas mendapatkan Zhao Chen? Aku dan dia pasangan yang sempurna. Minggir, kalian semua. Jangan coba-coba merebut Zhao Chen dariku. Zhao Chen milikku, dasar jalan teh hijau, berhentilah bermimpi. Di tengah kerumunan, Zhao Chen dan Lin Sui saling berpandangan dengan bingung. Zhao Chen terkekeh kecut dan mengeluh, kita di sini cuma mau makan. Apa kalian harus antusias dan seheboh itu? Dan hei sobat, apa maksudmu? Kau pikir aku mau makan makananku sendiri lalu dikunyah orang lain dan disuapi? Menjijikan sekali. Dan sialan, Nona, tolong jangan sentuh aku seperti itu. Aku sudah punya pacar. Menyentuhku seperti itu di depan pacarku? Kau benar-benar bikin heboh. Para siswa begitu antusias sehingga Zhao Chen dan Lin Sui tidak punya pilihan selain mengurungkan niat mereka untuk makan di kafetaria dan bergegas keluar seolah-olah mereka sedang melarikan diri, diikuti oleh sekelompok besar orang yang meminta foto. Jika seseorang yang tidak mengetahui situasi tersebut melihat ini, mereka mungkin bertanya-tanya hal keji apa yang telah dilakukan Zhao Chen dan Lin Sui hingga dikejar dan dipukuli oleh begitu banyak orang. Kejadian ini akhirnya membuat Ma Guotao khawatir, yang bergegas bersama guru dan pengawalnya. Butuh banyak upaya untuk menyelamatkan Zhao Chen dan Lin Sui dari para penggemar yang terlalu antusias. Zhao Chen berkeringat dan terengah-engah sambil berkata, Fiuh, aku benar-benar takut. Semua orang sangat antusias. Aku bukan selebritas, kenapa mereka memujiku seperti ini? Sejujurnya, dia merasa bahwa bertarung dengan seorang kultivator di alam Qi mendengarkan pun tidak akan melelahkan seperti berhadapan dengan teman sekelas yang antusias seperti yang baru saja dia hadapi. Ma Guotao terhibur dengan penampilannya yang berantakan dan berkata, meskipun kamu bukan selebritas, ketenaranmu di sekolah lebih besar daripada selebritas manapun. Lagi pula, semua orang tidak melihatmu selama liburan musim dingin. Jadi wajar saja mereka akan lebih antusias padamu. Lama-kelamaan, ketika mereka melihatmu setiap hari, mereka akan terbiasa dan tidak akan segila hari ini. Zhao Chen mengangguk, merasa perkataan kepala sekolah MA sangat masuk akal. Setelah berterima kasih kepada Ma Guotao, para guru, dan satpam, ia berkata tanpa daya kepada Lin Sui. Sepertinya kita tidak bisa makan di kafetaria. Bagaimana kalau kita makan di luar? Lin Sui mengangguk dan berkata, itulah satu-satunya cara. Meskipun para siswa mungkin mengenali mereka saat mereka pergi makan di luar, jumlah siswa di restoran-restoran kecil itu tidak sebanyak jumlah siswa di kafetaria. Jadi hal itu tidak akan menimbulkan gangguan berarti. Jadi, setelah berpisah dengan Ma Guotao dan yang lainnya, Zhao Chen dan Lin Sui berjalan bergandengan tangan keluar dari sekolah. Saat itu, banyak guru dan mahasiswa dari sekolah lain yang datang untuk menghadiri kuliah telah tiba di Universitas Kedokteran Tsinghua. Beberapa sedang berjalan-jalan di sekitar kampus, sementara yang lain sedang makan siang di kantin kampus. Banyak dari mereka melihat Zhao Chen, tetapi terlalu malu untuk mendekat dan meminta foto, alih-alih menunjuk dan berbisik dari kejauhan. Lihat itu Zhao Chen. Dia bahkan lebih tampan secara langsung daripada di video. Aku penasaran bagaimana kuliahnya nanti. Aku datang jauh-jauh dari ibu kota untuk mendengarkan kuliahnya. Kalau kuliahnya tidak bagus, aku tidak akan datang lagi. Aku juga berpikir begitu. Aku berasal dari Guangzhou. Mendengar apa yang dikatakan mahasiswa dari provinsi lain, beberapa orang dari perguruan tinggi kedokteran lokal di Chengdu terkejut sial. Kalian semua dari provinsi lain? Kerja keras banget. Ongkos pulang perginya pasti mahal banget. Seorang mahasiswa kedokteran dari Beijing menjawab, pokoknya, kami tidak perlu membayar. Sekolah akan menanggung semuanya. Para mahasiswa kedokteran dari Guangzhou berseru kaget, wah, kebetulan sekali. Kampus kami juga sudah memesan tiket pesawat pulang pergi dan akomodasi hotel. Kata-kata mereka membuat para mahasiswa kedokteran lokal di Chengdu dipenuhi rasa iri dan dendam yang mendalam. Universitasmu sungguh murah hati. Dibandingkan denganmu, universitas kami sangat pelit. Mereka hanya mengganti biaya tiket kereta bawah tanah pulang pergi, bahkan ongkos taksi pun tidak. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Selain para siswa, sejumlah guru dari sekolah lain yang datang mendengarkan ceramah juga berkumpul berdua dan bertiga untuk membahas topik tersebut. Kelas kedua sore ini adalah komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok, karya Zhao Chen. Saya penasaran apa yang akan dia bicarakan.
Teori pengobatan tradisional Tiongkok telah dipelajari secara menyeluruh. Saya penasaran apakah Zhao Chen dapat membawa sesuatu yang baru ke dalam kelas. Saya tidak sabar. Tepat saat itu, seorang pria parubaya berusia 40-an di sebelahnya mendengus dan berkata, "Kalian semua mengaku guru, tapi kalian mengharapkan mahasiswa baru untuk memberi kuliah? Apa kalian tidak malu? Lagi pula, anak ini yang bahkan belum memanjangkan rambutnya mungkin tidak mengerti teori pengobatan tradisional Tiongkok, dan kalian malah mengharapkan dia untuk membuat konten baru? Haha, sungguh konyol." Pria parubaya ini bernama Zhu Fen, dan dia adalah dosen di perguruan tinggi kedokteran di kota lain di Provinsi Sichuan. Ia telah meniti karir dari asisten pengajar menjadi dosen selama beberapa tahun, sementara Zhao Chen, yang masih mahasiswa baru, sudah menyandang gelar dosen. Hal ini membuatnya merasa sangat kesal. Terutama setelah mendengar bahwa Zhao Chen juga memiliki tunjangan profesor, ia merasa semakin iri. Lebih parah lagi, para pimpinan universitas mengirimnya untuk mengaudit kuliah Zhao Chen, yang justru membuatnya semakin tidak senang. Ketika Zhu Fen menerima tugas ini, ia mengamuk di rumah. Menurutnya, setelah mengajar selama bertahun-tahun, harus belajar mengajar dari mahasiswa baru adalah tamparan di wajah dan aib. Namun, ia tidak berani menentang perintah pimpinan sekolah, jadi ia hanya bisa melampiaskan semua amarahnya kepada Zhao Chen. Sebelum datang, Zhu Fen sudah bertekad. Ia datang untuk mendengarkan ceramah dengan saksama, bukan untuk belajar, melainkan untuk mencari kesalahan. Jika ia bisa menemukan kesalahan dalam perkataan Zhao Chen, ia tidak hanya bisa mempermalukan Zhao Chen dan menunjukkan kepadanya bahwa kuliah kedokteran tidak mudah diajarkan, tetapi ia juga bisa membuat namanya terkenal. Komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok karya Zhao Chen tak hanya menarik ribuan guru dan mahasiswa, tetapi juga menarik perhatian banyak orang di komunitas medis. Jika seseorang bisa menemukan kekurangan dalam ceramahnya, mereka bisa langsung terkenal. Dan memang terkenal. Justru karena ketidaksukaannya terhadap Zhao Chen, Zhu Fen berbicara begitu belak-belakan. Banyak guru di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Zhu Fen. Beberapa bahkan langsung membalas, "Profesor Zhu, Anda tidak bisa berkata begitu. Zhao Chen memang muda, tetapi keahlian medisnya tak terbantahkan." Fakta bahwa ia telah menerbitkan artikel di jurnal medis Tiongkok beberapa kali dan menerima undangan bergengsi ke forum pertukaran medis Tiongkok saja sudah cukup membuktikan keahliannya. Belum lagi, ia bahkan mengalahkan keluarga Zhao dari Jinling dan praktisi pengobatan Kampo Jepang terkemuka. "Profesor Zhu, bisakah Anda mencapai hal-hal ini?" Ini, Zhu Fen terdiam, terkejut. Apa yang telah dilakukan Zhao Chen adalah sesuatu yang selalu ia impikan. Tapi sejujurnya, ia tidak bisa melakukan semua itu. Ia bahkan belum pernah menerbitkan satu artikel pun di Chinese Medical Journal. Kalau tidak, ia tidak akan menghabiskan beberapa tahun untuk meniti karir dari asisten pengajar menjadi dosen. Tawa terbahak-bahak dari sekeliling. Zhu Fen merasa malu dan berkata dengan kaku, "Saya akui keterampilan medis Zhao Chen memang sangat mengesankan. Tetapi mengajar dan berceramah sama sekali berbeda dari perawatan klinis. Saya tidak yakin dia bisa mengajar mata kuliah ini dengan baik. Saya juga tidak yakin dia memenuhi syarat untuk menjadi dosen." "Guru Zhu benar, aku juga berpikir begitu." Kata-kata ini mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Beberapa guru dari sekolah lain yang juga iri pada Zhao Chen, berdiri untuk mendukung Zhu Fen dan mulai berdebat dengan guru-guru yang mendukung Zhao Chen. Perdebatan itu cukup sengit. Akhirnya, setelah dibujuk oleh yang lain, kedua kelompok itu menyerah, tetapi tidak ada yang mau menyerah. Mereka berkata serempak, "Tunggu sampai kelas Zhao Chen dimulai, baru kita lihat bagaimana kau menangis." Kata-kata yang sama dapat memiliki arti yang berbeda ketika diucapkan oleh dua orang. Orang-orang seperti Zhu Fen, yang iri dan pesimis terhadap Zhao Chen, yakin bahwa Zhao Chen tidak mungkin bisa mengajar mata kuliah dengan baik, dan komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat dinantikan ini pasti akan menjadi bencana. Di sisi lain, para pengajar yang mendukung Zhao Chen yakin bahwa ia akan memukau semua orang. Sekarang kita tinggal menunggu kelas Zhao Chen dimulai, lalu kita lihat hasilnya. Waktu berlalu cepat dan hari sudah sore. Sebelum komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok, kelas ketiga pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu memiliki kelas biologi medis yang baru dibuka. Berbeda dengan kelas diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok di pagi hari, Zhao Chen menyimak kelas ini dengan penuh perhatian karena mata kuliah ini termasuk dalam bidang kedokteran klinis. Terdapat poin-poin pengetahuan terkait di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi tidak ada mata kuliah khusus untuk itu. Di kelas, Zhao Chen membandingkan apa yang didengarnya dengan berbagai pengetahuan teoretis terkait dan serupa dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dan merasa sangat bermanfaat. Karena itu, ia mendengarkan ceramah dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Namun, siswa-siswa lain asyik melamun, entah terus-menerus melihat jam yang tergantung di papan tulis atau memandang keluar jendela. Mereka semua tampak linglung, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak untuk dikerjakan. Profesor Yang Hua, dosen biologi medis, menyadari situasi ini. Alih-alih memarahi mahasiswa yang melamun,
Ia justru menyimpan buku pelajarannya di tengah kelas dan berkata sambil tersenyum. Saya tahu kalian sudah tidak fokus pada kelas saya, dan sungguh sia-sia jika saya melanjutkannya. Saya akan baik-baik saja dan membiarkan kalian pulang lebih awal. Tapi ini hanya sekali, dan tidak akan terulang lagi. Begitu dia mengatakan itu, sorak-sorai meletus di dalam kelas. Hidup Guru Yang. Jangan khawatir, Guru Yang. Kami berjanji akan mendengarkan dengan penuh perhatian di kelas Anda berikutnya. Yang lain berteriak, cepat. Kalau kita terlambat, kursi bagus di barisan depan akan habis, dan kita harus duduk di belakang. Kita teman sekelas Zhao Chen, bakal malu banget kalau kita nggak bisa duduk di depan. Dalam sekejap mata, 6 atau 7/10 orang di kelas telah pergi. Zhao Chen sangat terkejut. Apa yang terjadi? Gurunya malah menyuruh murid-muridnya keluar kelas lebih awal? Dan kemana semua murid ini bergegas pergi? Liu Ju juga bangkit untuk berlari. Tetapi Zhao Chen dengan cepat menangkapnya dan bertanya, Bos, kalian mau kemana? Hei, kalian berdua, sisakan tempat duduk untukku. Liu Ju berteriak pada Wang Rongfeng dan Wu yang terlebih dahulu. Lalu menjawab, kemana lagi kita bisa pergi? Tentu saja, kita akan pergi ke auditorium untuk mengamankan tempat duduk. Profesor yang menyuruh kita pulang lebih awal agar kita bisa mengamankan tempat duduk dan mendengarkan kuliahmu, kan? Hah? Zhao Chen tercengang. Ia sungguh tidak menyangka Yang Hua akan pulang lebih awal agar para mahasiswa bisa pergi ke auditorium lebih awal untuk memesan tempat duduk dan mendengarkan ceramahnya. Hal ini membuatnya merasa tersanjung sekaligus sedikit tercengang. Mata kuliah utama digantikan mata kuliah pilihan. Ini sungguh tidak pernah terdengar. Tak lama kemudian, semua orang di kelas sudah pergi. Melihat kelas yang kosong, Zhao Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, berdiri dan mendesah. Baiklah, aku akan pergi ke auditorium lebih awal juga. Setibanya di auditorium, ia mendapati ruangan itu sudah penuh sesak, baik dari sekolah lain maupun sekolahnya sendiri. Beberapa tidak mengikuti kelas sore dan datang lebih awal untuk memesan tempat duduk. Yang lain bahkan melewatkan kelas sore mereka demi mendapatkan tempat duduk yang bagus di dekat barisan depan. Lin Sui, Yang Zi, dan beberapa siswi lain dari asrama mereka telah tiba dan duduk di barisan depan. Jelas mereka datang lebih awal untuk memesan tempat duduk. Liu Zuo dan yang lainnya merasa diuntungkan oleh kehadiran mereka, dan juga berhasil mendapatkan tempat duduk di barisan depan. Sedangkan untuk siswi lain dari kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu, mereka hanya bisa duduk di barisan tengah atau depan, tetapi itu masih lebih baik daripada datang terlambat dan duduk di belakang. Setelah melambaikan tangan kepada Lin Sui dan Yang Zi, Zhao Chen berjalan ke panggung di auditorium, di mana meja, kursi, komputer, dan proyektor diletakkan di tengahnya. Meskipun sudah ada ratusan orang yang duduk di bawah panggung, semuanya menatapnya, Zhao Chen sama sekali tidak gugup atau terintimidasi. Lagi pula, ia bercanda. Pemandangan megah macam apa yang belum pernah ia lihat? Ia telah menghadapi kematian berkali-kali, dan melihat banyak iblis dan monster. Mengapa ia harus takut pada ratusan orang biasa? Melihat Zhao Chen tampil dengan mudah dan tanpa ketegangan, Ma Guo Tao dan pimpinan sekolah lainnya menghela napas lega. Mereka tidak meragukan keterampilan medis Zhao Chen, tetapi mereka khawatir ia akan gugup dan tidak menunjukkan performa yang baik di depan banyak orang. Kini, sikap Zhao Chen yang tenang dan kalem tak diragukan lagi meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan mereka memujinya dengan tulus dan bangga. Komputer dan proyektor sudah siap. Zhao Chen mengeluarkan flash disk USB, menghubungkannya ke komputer, dan membuka presentasi PowerPoint. Ia hanya menunggu waktu untuk memulai kuliah. Selama masa tunggu, orang-orang terus berdatangan ke auditorium. Karena belum waktunya kelas resmi dimulai, semua orang mengobrol dan berbincang, membuat auditorium agak berisik dan kacau. Beberapa orang bahkan berlari ke panggung sambil membawa buku pelajaran, buku catatan, dan barang-barang lainnya untuk meminta tanda tangan dan foto kepada Zhao Chen. Tetapi mereka semua tetap tertib. Keisengan di kafetaria siang itu menuai kritik dari banyak mahasiswa di forum internal Universitas Kedokteran Tsinghua. Mereka menyerukan rasionalitas, mendesak agar kehidupan normal Zhao Chen tidak diganggu dan orang-orang dari universitas lain tidak boleh menertawakannya. Oleh karena itu, meskipun semua orang di auditorium gelisah, mereka tetap rasional dan tidak ada lagi adegan ekstrim seperti siang itu. Mereka yang iri pada Zhao Chen, seperti Zhu Fen, merasa sangat kesal melihat betapa populernya dia. Coba pikirkan, mereka sudah mengajar di sekolah masing-masing selama bertahun-tahun, tapi belum pernah sepopuler ini. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu menyebalkan sekali. Zhu Fen mendengus dan membalas, kamu bahkan tidak bisa mengatur kedisiplinan di kelas, tapi kamu mau memberi pelajaran yang baik? Lucu sekali. Mendengar hal ini, seorang guru bermarga Liu, yang berdebat dengan mereka siang tadi dan mendukung Zhao Chen, langsung membalas kelas belum dimulai. Dan kalian sudah menyuruh murid-murid untuk tidak bicara? Tentu saja. Kelas kalian, kelas guru Zhu, pasti sangat sepi, karena tidak banyak yang memilih kelas kalian, kan? Zhu Fen membalas dengan marah, saya mengajar mata kuliah inti, bukan mata kuliah pilihan.
Guru Liu mencibir. Oh, kamu jago banget ngajar mata pelajaran inti. Berarti nggak ada yang bolos mata pelajaran intimu, ya? Kamu hebat banget, ya? Apa kelasmu lebih banyak yang masuk daripada kelas pilihan Zhao Chen? Ini, Juven terdiam. Memang benar beberapa siswa membolos kelasnya. Dan mereka yang tidak kebanyakan melamun atau bermain ponsel selama kelas, yang sebagian besar ia abaikan. Menurutnya, mengajar hanyalah sebuah pekerjaan. Ia hanya perlu menyelesaikannya selangkah demi selangkah. Lalu, apakah siswa belajar dengan baik atau buruk? Apa pedulinya? Kita lagi ngomongin Zhao Chen, jangan libatkan aku. Sekarang kan udah berisik banget, nanti juga bakal sama lagi setelah kelas dimulai. Aku yakin kelas ini bakal kacau. Gerutu Juven. Orang lain yang iri pada Zhao Chen juga ikut berkomentar. Tepat pada saat itu, bel sekolah berbunyi. Auditorium yang tadinya berisik dan ramai langsung menjadi sunyi. Ribuan pelajar itu semua menutup mulut, duduk tegak dan menatap Zhao Chen di panggung. Tak seorang pun mengeluarkan suara. Bagaimana caranya? Juven dan yang lainnya tersentak kaget, merasa seolah-olah keheningan itu merupakan tamparan di wajah, membuat pipi mereka terasa nyeri. Di auditorium yang sunyi, seruan Juven dan yang lainnya terdengar begitu tiba-tiba. Untungnya, orang-orang hanya mendengar seruan mereka, bukan fitnah mereka sebelumnya tentang Zhao Chen. Kalau tidak, banyak siswa yang mengidolakan Zhao Chen pasti akan bergegas menghajar mereka. Meskipun mereka tidak dipukuli, mereka dipandang rendah oleh banyak siswa. Banyak di antaranya yang mengingatkan mereka kelas telah dimulai, harap patuhi aturan kelas dan jangan bicara. Juven dan yang lainnya sangat tertekan. Di suatu saat Anda mengejek kelas karena disiplinnya yang buruk, dan di saat berikutnya Anda tidak hanya terbukti salah, tetapi Anda juga dituduh tidak mematuhi peraturan kelas. Perasaan ini benar-benar mengerikan, seperti ditampar di wajah. Apa yang bisa dikatakan Juven dan yang lainnya? Mereka hanya bisa menelan ludah dan bergumam dalam hati. Mungkinkah para siswa ini berkonspirasi untuk mempermalukan kita? Sungguh tidak masuk akal begitu banyak orang bisa tetap diam. Pada saat yang sama, mereka diam-diam memutuskan untuk mencari kesalahan pada ceramah Zhao Chen dan mempermalukannya untuk membalas kekalahan mereka. Di atas panggung, Zhao Chen sama sekali tidak memperhatikan Juven dan yang lainnya. Dan kalaupun dia memperhatikan, dia tidak akan peduli. Bercanda. Yang akan dia bicarakan adalah esensi yang telah diasah Wu Peng selama jutaan tahun. Jangan berpikir Juven dan yang lainnya bisa menemukan kesalahannya. Bahkan jika Anda mengumpulkan orang-orang paling cakap di bidang medis saat ini untuk mempelajarinya, Anda tidak akan dapat menemukan masalah. Zhao Chen berdiri, melirik ke arah hadirin, dan tanpa menggunakan mikrofon, memastikan suaranya terdengar jelas oleh semua orang. Hari ini adalah pelajaran pertama dari mata kuliah saya, komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok. Sebagai seorang mahasiswa, saya merasa sangat khawatir dipaksa oleh kepala sekolah MA dan direktur yang untuk memberikan kuliah ini. Saya merasa bahwa alih-alih berceramah, saya berbagi pandangan saya sendiri tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok agar kita dapat berdiskusi dan belajar bersama. Pernyataan pembuka ini sangat rendah hati, sehingga banyak siswa dan guru di antara hadirin mengangguk setuju. Mereka menganggap Zhao Chen cukup baik dan tidak menjadi sombong atau angkuh karenanya. Namun, Juven dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Mereka mendengus dan bergumam pelan, berlagak, munafik. Mereka jelas bias. Jika Zhao Chen rendah hati, mereka akan mengatakan dia munafik. Jika Zhao Chen tidak rendah hati, mereka akan mengatakan dia arogan dan angkuh. Setelah sambutan pembukaan, Zhao Chen langsung ke pokok bahasan dan mulai berbicara tentang isi pelajaran hari ini. Ketika membahas teori pengobatan tradisional Tiongkok, kita tidak bisa mengabaikan teori monistik Qi. Pandangan filsafat Tiongkok kuno tentang materi berevolusi dari teori pluralistik 5 elemen menjadi teori dualistik Yin dan Yang, yang akhirnya menyatu menjadi teori monistik Qi. Sebagaimana dinyatakan dalam buku Hiluo Yuan Li, kita iji menghasilkan Yin dan Yang, Yin dan Yang bergabung untuk menghasilkan 5 elemen. Begitu 5 elemen muncul, mereka meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, teori monistik Qi merupakan landasan terpenting teori TCM. Untuk menguasai teori TCM, seseorang harus menguasai teori monistik Qi. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Zhao Chen memulai ceramahnya, berbicara dengan kecepatan terukur dan irama halus yang menyegarkan hadirin dan memenuhi mereka dengan rasa ingin tahu dan antisipasi terhadap apa yang akan dijelaskannya. Pada awalnya, Juven dan hadirin lainnya tidak menganggapnya serius. Mereka mengira bahwa apa yang dikatakan Zhao Chen hanyalah berita lama dan bukan hal baru. Namun, mereka segera menyadari bahwa kuliah Zhao Chen sangat mendalam namun mudah dipahami, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami untuk menjelaskan teori-teori yang sulit dan rumit. Kelas teori yang seharusnya kering dan membosankan menjadi menarik dan memikat berkat penjelasan Zhao Chen. Ribuan mahasiswa di auditorium mendengarkan dengan penuh perhatian dan saksama. Adegan ini membuat Juven dan yang lainnya terdiam. Mereka belum pernah melihat siswa mendengarkan dengan penuh perhatian seperti ini sebelumnya. Di kelas, siswa-siswa itu sedang tidur atau bermain ponsel. Tapi di sini,
Ribuan siswa, semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Hal ini bukan karena kedisiplinan di kelas, juga bukan karena banyaknya guru yang takut dihukum, melainkan karena ceramah Zhao Chen begitu hebat hingga memikat para siswa, membuat mereka benar-benar asyik dan tenggelam dalam lautan pengetahuan. Bukankah dia mahasiswa baru? Bagaimana dia bisa mengajar dengan baik? Dan bagaimana dengan para mahasiswa ini? Kenapa mereka tidak tidur atau bermain ponsel? Mereka semua sudah berubah dan memperhatikan pelajaran. Juven dan yang lainnya menggeram dalam hati, bertanya-tanya. Meskipun mereka berprasangka buruk terhadap Zhao Chen, mereka tidak dapat menyangkal bahwa ceramah Zhao Chen sungguh luar biasa. Faktanya, siswa melamun di kelas bukan karena tidak mau mendengarkan, tetapi karena tingkat pemahaman guru kurang baik dan ceramahnya terlalu membosankan untuk didengarkan. Siapa yang tidak ingin belajar keras dan mendapat nilai bagus? Gaya mengajar Zhao Chen sungguh memikat. Film berkualitas tinggi, membuat siapapun tak akan mudah teralihkan. Bahkan profesor berpengalaman dengan pengalaman puluhan tahun pun tak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Apalagi orang seperti Juven. Beberapa orang datang khusus ke auditorium hari ini, ingin melihat seperti apa pendidik medis ternama Zhao Chen, bintang yang sedang naik daun di bidang medis ini, setelah memberikan ceramahnya. Mereka semua adalah tokoh terkemuka di bidang pendidikan kedokteran, dan banyak buku teks kedokteran ditulis atau diawasi oleh mereka. Pendapat mereka tentang catatan kuliah dan rencana pembelajaran dianggap berwibawa. Setelah mendengarkan ceramah Zhao Chen, mereka semua berseru serempak dan duduk tegak. Profesor Duan Wenmin dari Fakultas Kedokteran Beijing ternganga takjub dan berseru. Dari mana anak ini mendapatkan catatan kuliah dan materi ajar tentang monisme Qi yang begitu bagus? Jika kuliahnya tidak berantakan, catatan dan materi ajar ini pasti akan sangat bermutu. Jika kita bisa menggunakan catatan dan materi ajar ini sebagai buku teks, pasti akan membawa pengajaran monisme Qi ke tingkat yang baru. Seseorang di sebelahnya berkata dengan kaget, Profesor Duan, saya ingat Anda bertugas menulis konten tentang kimonisme di edisi terbaru buku, Dasar-dasar Teori Pengobatan Tradisional Tiongkok. Mungkinkah yang dibicarakan Zhao Chen sekarang lebih baik daripada isi buku teks yang Anda tulis? Duan Wenmin mengangguk dan memberikan jawaban yang mengiyakan berdasarkan apa yang telah dia katakan sejauh ini. Materi ajar ini jauh lebih unggul daripada materi ajar yang telah saya tulis.